Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1071. Utopia Tianyuan. Zhou Yuan duduk bersila di atas gunung, setelah mengamati sekeliling. Kenapa dia belum datang? Dia tentu sedang menunggu kakak laki-lakinya. Beberapa hari yang lalu, Zuanzu berkata dia akan melatih Zhou Yuan dengan baik. Meskipun Zhou Yuan karena alasan tertentu merasa dia akan sangat menderita selama pelatihan, dia tidak menolak, dan sebaliknya, dia penuh antusias. Dia tahu betul bahwa meskipun Zuanzu sepertinya merencanakan sesuatu, Zuanzu pada akhirnya ingin memberinya bimbingan dalam kultivasinya. Bimbingan dari seorang pakar tahap Sein sudah cukup membuat banyak pakar domain hukum iri. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak menolak tawaran tersebut. Dia tahu betul bahwa dia harus lebih meningkatkan kekuatannya dalam persiapan untuk pertempuran surga. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki run promosi kuas Yuan Surgawi, mustahil baginya untuk mencapai apapun dalam pertempuran mengerikan itu. Kecuali dia bisa maju ke tingkat menengah dari tahap matahari surgawi. Hanya setelah dia mencapai tahap menengah dan dengan mengandalkan kekuatan rune promosi barulah dia bisa bersaing dengan pakar matahari surgawi terkemuka. Namun jika dia ingin membuat terobosan lain dalam waktu sesingkat itu, dia tidak bisa mengandalkan metode yang biasa, jadi, dia menaruh semua harapannya pada Zuanzu. Dan sementara Zhou Yuan penuh dengan harapan, bintik-bintik Genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan, dan setelah beberapa napas, sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Itu adalah Zuanzu. Aku kelelahan. Begitu Zuanzu muncul, dia menghela nafas dengan sedih dan jatuh ke pantatnya. Dia mengintip ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Adik kecil, bagaimana kalau saya merekomendasikanmu sebagai tetua agung dan kamu dapat mengatur urusan wilayah Tianyuan?" Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak senior, urusan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Status tetua saya hanya seperti maskot. Jika kamu membiarkan saya mengurus urusan ini, itu sama dengan membiarkan 5 aliansi besar datang dan mengambil alih wilayah Tianyuan kita. Kamu sangat tidak berguna," gumam Zuanzu, sudut mulutnya bergerak-gerak. Zhou Yuan mengangguk dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, saya telah menunggu pelatihan darimu." Tentu saja dia tahu mengapa Zuanzu begitu kesal, karena Qi Jing telah berhenti dari pekerjaannya dan berkata bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup untuk menyerang tahap Sein. Akibatnya, dia menyerahkan semua urusan wilayah Tianyuan kepada Zuanzu, yang jelas merupakan balas dendam atas apa yang dilakukan kakak laki-laki mereka padanya sebelumnya. Selain itu, Zuanzu bertanggung jawab untuk memperbaiki penghalang perlindungan di pintu masuk Tianyuan Utopia. Dia pasti kelelahan hari ini. Zuanzu berkata dengan marah, "Saya seharusnya tidak kembali." Zhou Yuan tersenyum acuh tak acuh karena Qi Jing telah berulang kali mengingatkannya sebelum berkultivasi tertutup agar tidak tertipu oleh kakak senior mereka. Jika tidak, dia mungkin akan memikul tanggung jawab selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Zuanzu menghela nafas beberapa saat. Melihat Zhou Yuan dengan keras kepala menolak untuk mendengarkannya, dia berkata tanpa emosi dan ekspresi wajahnya memudar. "Adik kecil, kamu begitu kejam." Zhou Yuan tersenyum. "Kakak senior, ketika saya menjadi ahli Sein, aku akan membantumu berbagi tanggung jawab." Zuanzu memutar matanya. "Ketika kamu menjadi seorang ahli Sein, aku pasti sudah kelelahan sampai mati. Apa gunanya itu? Wilayah Tianyuan kita akan mengirimkan sekitar 1000 ahli matahari surgawi untuk berpartisipasi dalam pertempuran di surga Guyuan. Mereka semua akan menjadi elit di tingkat matahari surgawi. Untuk sementara kita akan menetapkan 2 kapten, mereka adalah Qin Lian dan kamu." Zuanzu akhirnya mulai berbicara serius. Zhou Yuan berkata tanpa daya, "Aku akan menjadi kapten terlemah di seluruh surga." Kedengarannya benar. Zuanzu tersenyum, 8 wilayah lainnya di surga Hunyuan dan kekuatan teratas akan mengirimkan elit matahari surgawi terkuat mereka. Namun meskipun mereka semua adalah tim dari surga Hunyuan, jangan naif dan menganggap semua orang adalah sekutu. Misalnya, jika tim dari wilayah Wanzu memiliki kesempatan, mereka mungkin tidak keberatan menghancurkanmu. Meskipun tujuan utama kita adalah menghubungkan saluran terkuat ke surga Hunyuan, ada perbedaan mengenai siapa yang lolos dan memiliki kendali. "Apa maksudmu?" Zhou Yuan bertanya dengan bingung. Zuanzu berkata, "Secara sederhana,
Meskipun orang yang mengendalikan saluran ini tidak dapat sepenuhnya mengendalikan ki leluhur, mereka dapat mempengaruhinya. Misalnya, mengalihkan aliran ki leluhur ke wilayah Tianyuan kita sedikit lebih banyak. Tahukah kamu apa hasilnya? Hal ini akan meningkatkan kualitas genesis ki di wilayah Tianyuan kita dan efisiensi kultivasi di wilayah Tianyuan kita akan meningkat pesat. Mungkin hal ini tidak akan terlihat dalam jangka pendek, namun manfaatnya dalam jangka panjang sangatlah menakutkan. Ekspresi Zhou Yuan berubah serius. Dia mengerti maksud Xuanzu. Masuknya ki leluhur akan mengubah genesis ki di seluruh surga Hunyuan. Jumlah totalnya tidak akan berubah, tetapi genesis ki di area tertentu dapat dibuat lebih kuat atau lebih lemah. Ini adalah cara yang sangat menakutkan karena alam semesta genesis ki adalah dasar dari kultivasi setiap orang. Mengapa ke-9 wilayah tersebut bisa menjadi 9 wilayah dan menarik kebanggaan surga di seluruh surga Hunyuan? Bukankah karena genesis ki di sana berlimpah dan mereka memiliki sumber daya kultivasi yang lebih baik daripada yang lain? Dan dengan mengendalikan saluran itu, seseorang dapat mengubah kondisi genesis ki. Ini bisa menjadi senjata pemusnah strategis bagi semua kekuatan. Dengan kata lain, bahkan jika kita memenangkan saluran tersebut, kita harus berhati-hati dengan persaingan internal. Tanya Zhou Yuan. Xuanzu mengangguk. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Pertempuran surga memang brutal. Dia tidak hanya harus mengalahkan musuh, dia juga harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam. Dan juga, Zhao Mushen dari wilayah Wanzhou, Wu Yao dari wilayah Wushen, dan Su Yuwei dari wilayah Sixiao juga harus berpartisipasi dalam pertempuran. Penguasa tertinggi di wilayah mereka sangat mementingkan ketiganya dan pasti akan melatih mereka. Sekarang juga, Xuanzu mengingatkan. Meskipun Zhou Yuan sedikit terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei semuanya adalah talenta terbaik. Mereka hanya bersikap rendah hati akhir-akhir ini karena mereka baru saja mencapai tahap matahari surgawi. Namun begitu saatnya tiba, mereka pasti akan melampaui yang lain. Tampaknya ketiga penguasa tertinggi berencana membuat mereka memanfaatkan kesempatan ini. Di surga Guyuan untuk melompat ke tahap sumber sejati, kata Xuanzu sambil mengelus dagunya. Zhou Yuan tertegun sejenak sebelum dia berseru dengan suara keras, ada peluang seperti itu di surga Guyuan. Zhao Mushen dan yang lainnya seharusnya berada pada tahap awal matahari surgawi, level yang sama dengan saya. Kesenjangan antara itu dan tahap-tahap sumber sejati sangat besar, tetapi surga Guyuan dapat membuat orang melonjak ke tahap-tahap sumber sejati dalam satu langkah. Xuanzu tersenyum. Surga Guyuan adalah bagian dari tempat kelahiran naga leluhur. Secara alami mengandung misteri yang tak ada habisnya. Dengan peluang besar di surga Guyuan, bukan tidak mungkin untuk mencapai tahap-tahap sumber sejati dalam satu langkah. Dan hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya, dan matanya berkobar-kobar. Dia juga merindukan kekuatan tahap-tahap sumber sejati. Jadi, dia melihat ke arah Xuanzu dan berkata dengan serius, "Kakak senior, tolong beri adik juniormu bimbingan dalam kultivasi." Dia tahu betul bahwa meskipun ada peluang besar di surga Huyuan, dia membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk mendukungnya. Oleh karena itu, dia harus menerobos ke tahap menengah matahari surgawi. Para ahli matahari surgawi di surga Guyuan kemungkinan besar adalah yang terkuat di seluruh dunia Tianyuan. Dalam menghadapi drama skala penuh yang luar biasa yang akan mempengaruhi 9 langit, bahkan Zhou Yuan tidak berani meremehkannya. Belum lagi ada ras suci yang misterius. Zhou Yuan merasakan tekanan yang luar biasa. Xuanzu mengerucutkan bibirnya dan mengarahkan jarinya. Aku akan membiarkanmu berlatih di sana sebelum pertempuran surga dimulai. Apakah kamu dapat menerobos ke tahap menengah matahari surgawi tergantung pada kemampuanmu sendiri. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan mengikuti tatapan Xuanzu, lalu wajahnya menegang. Kakak senior, apakah kamu bercanda? Ini karena Xuanzu menunjuk ke terik matahari yang tergantung di atas utopia Tianyuan. Itu juga merupakan harta suci yang menjaga utopia Tianyuan, mata penerangan langit. Itu adalah lautan yang tidak terlihat batasnya. Tidak ada ombak yang bergelombang di atas laut, dan permukaannya tampak membeku. Keheningan itu sangat aneh. Berdiri di permukaan laut, Zhou Yuan dengan bingung mengamati sekelilingnya, apakah itu mata penerangan langit? Xuanzu mengangguk. Ini adalah laut penerangan, sumber kekuatan mata penerangan langit, dan air laut di sini juga terbentuk dari alam semesta genesis Qi yang paling murni.
Mata Zhou Yuan tiba-tiba menyusut, dan dia menghentakkan kakinya. Tetapi dia menemukan bahwa, meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat membuat walaupun setengah gelombang. Setiap tetes air laut sungguh luar biasa derasnya. Genesis Ki kaya macam apa yang bisa berubah menjadi Genesis Ki air laut? Xuanzu menjentikkan jarinya, dan udara laut memercik dan mendarat di telapak tangannya. Dia dengan bercanda berkata, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan segenggam air ini dapat meremukkanmu sampai mati? Wajah Zhou Yuan menjadi gelap. Dia menemukan bahwa kakak laki-lakinya pandai dalam segala hal, tetapi dia senang menonton orang penasaran. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Zhou Yuan bertanya, mengganti topik pembicaraan. Xuanzu tersenyum dan mengganti topik pembicaraannya. Zhou Yuan tiba-tiba merasakan laut bergetar. Dia mengintip ke bawah dan melihat sebuah mata besar perlahan terbuka di kedalaman dasar laut. Mata raksasa itu memancarkan kekuatan yang menggemparkan bumi. Dan saat mata raksasa itu muncul, aliran cahaya memancar dan membentuk bunga teratai yang mekar di laut. Nyala api samar melonjak di dalam teratai cahaya, dan meskipun nyala api tampak lemah, penampakannya menimbulkan gelombang kecil dari air laut seperti pegunungan di sekitarnya. Air laut di dekat teratai ringan dibakar menjadi debu kristal dan diapungkan ke dalam bunga teratai. Xuanzu berkata dengan acuh tak acuh, teratai ringan berisi gumpalan api suci. Rencana pelatihan yang aku persiapkan untukmu adalah memasuki teratai cahaya. Api suci akan terus membakar Genesis Ki yang super kuat di sekitarnya dan menghasilkan Genesis Ki debu Sein. Ya, ini adalah Genesis Ki yang sangat murni yang tidak dapat dibayangkan oleh seseorang setingkat kamu. Bagimu, setiap titik Genesis Ki debu Sein adalah zat bergizi yang luar biasa, dan jikamu dapat memurnikan dan menyerapnya, mereka dapat sangat memperkuat fondasi Genesis Ki-mu. Api Sein. Namun, Zhou Yuan masih sangat berhati-hati. Kulit kepalanya mati rasa ketika dia mendengar dua kata itu karena dia tahu betapa menakutkannya api Sein dan bahkan para ahli domain hukum pun takut akan kekuatannya. Teratai ringan tampak tidak berbahaya, tetapi Zhou Yuan merasakan aura bahaya yang mematikan. Bisakah tubuhku menahan pengalaman seperti itu? Dia bertanya. Xuanzu mengangguk seolah berkata, aku senang kamu mengerti. Mengingat kekuatan tubuhmu, kamu akan mati dalam waktu kurang dari 10 napas. Wajah Zhou Yuan menjadi gelap dan dia berkata dengan kesal, kakak senior, jika kamu membunuh adik laki-lakimu, berhati-hatilah jika guru kita akan mengusirmu. Hei, jika ini cara untuk membebaskan diriku dari urusan merepotkan itu, aku sangat ingin mencobanya. Xuanzu memandang Zhou Yuan dengan jahat. Kesal sekaligus geli, Zhou Yuan hanya bisa memutar matanya. Xuanzu mencabut sehelai rambut. Tiba-tiba ia berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di atas teratai cahaya. Saat berikutnya, aura kehidupan yang sangat kuat muncul di dalam teratai cahaya dan berubah menjadi sosok menari kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura kehidupan ini akan melindungimu, sehingga kamu tidak akan terbakar menjadi abu, tetapi api Sein akan tetap membawa rasa sakit yang tak terbayangkan ke tubuhmu saat berkobar. Ini tidak bisa dihindari. Untuk menyerap debu Ki Genesis Sein, yang mana tidak bisa disentuh oleh seseorang setingkatmu, kamu harus mengandalkan kekuatan api Sein. Xuanzu menatap Zhou Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, jika menurutmu itu terlalu berbahaya, kita dapat memilih metode yang lebih lembut, tetapi efeknya tidak akan sama. Zhou Yuan dengan penuh perhatian menatap teratai yang mengambang di laut, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mari kita gunakan metode pertama. Xuanzu mengangkat alisnya lalu tersenyum pada Zhou Yuan. Tidak buruk. Kakak senior, tolong turunkan aku. Air lautnya sangat kental dan deras, dan mengingat kekuatannya saat ini, mustahil untuk menembus air. Xuanzu mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, permukaan laut terbelah, langsung membentuk jalan menuju teratai cahaya. Zhou Yuan sekali lagi mengagumi kekuatan besar dan perkasa dari seorang ahli Sein, dan kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam teratai cahaya. Saat Zhou Yuan bergegas ke area teratai cahaya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan menyembur dari segala arah. Kemudian, Zhou Yuan menyadari tubuhnya mulai meleleh dengan kecepatan yang luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa melanda tubuh Zhou Yuan dan hampir menenggelamkan pikirannya. Geraman teredam keluar dari tenggorokannya yang berlumuran darah. Dia duduk bersila di udara dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan pola seperti lava merah perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya.
Iblis api hebat, tubuhnya menguat secara drastis. Namun, ini hanya berlangsung paling lama beberapa tarikan napas. Tubuh Zhou Yuan segera terus meleleh dengan cepat, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi kerangka berwarna merah darah. Debu kristal yang berputar-putar di udara diam-diam melayang ke bawah dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya dengan panas api Sein dan menyatu dengan tubuhnya yang seperti kerangka. Namun vitalitas Zhou Yuan menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan bahkan rohnya mulai mengembara. Namun, saat tulangnya mulai meleleh, aura kehidupan yang luar biasa menyelimuti dirinya dan langsung meregenerasi dagingnya. Hanya dalam hitungan detik, tubuh mirip kerangka Zhou Yuan dikembalikan ke keadaan semula. Namun wajahnya berubah karena rasa sakit yang membakar. Rasa sakit kali ini beberapa kali lebih tak tertahankan dibandingkan saat dia berlatih seni iblis api besar. Namun meski begitu, matanya tetap berkobar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia telah lama mengembangkan kegigihan seperti besi setelah bertahun-tahun berkultivasi. Lagi, dia meraung. Api Sein yang berkobar kembali muncul. Akibatnya, sosok di dalam teratai cahaya itu terbakar terus-menerus, kemudian pulih di bawah aura kehidupan yang misterius, dan kemudian terus terbakar. Itu seperti siksaan yang paling menyakitkan di dunia. Namun sosok di dalam teratai itu bertahan dari serangan gencar ini berulang kali. Namun, saat tubuhnya terbakar dan pulih, gelombang Genesis Qi yang keluar dari tubuhnya ternyata semakin kuat. Di atas laut, mata Zuanzu berkedip-kedip karena terkejut ketika dia menyaksikan Zhou Yuan mengertakkan gigi dan menahan pembakaran yang tak terhitung jumlahnya di dalam teratai cahaya, karena dia tahu betul kekuatan destruktif seperti apa yang akan ditimbulkan oleh api Sein terhadap ahli matahari surgawi seperti itu. Zhou Yuan. Api Sein tidak hanya membakar tubuh seseorang, namun juga menyerang roh. Tubuh seorang ahli sumber sejati mungkin mampu menahan kekuatan api Sein, namun roh mereka kemungkinan besar akan hancur. Fakta bahwa Zhou Yuan bertahan sudah cukup untuk menunjukkan kegigihannya. Adik kecil ini, sungguh lumayan. Dia terkekeh, sedikit kekaguman di matanya. Detik berikutnya, dia menghilang ke udara tipis, dan seluruh permukaan laut kembali tenang seperti biasanya. Bahkan jika Zhou Yuan mengaum di laut berulang kali, gelombang suara itu tidak dapat menembus permukaan. Ketika keributan yang disebabkan oleh wilayah Tianyuan di surga Hunyuan berlangsung angsur mereda, berita tentang pertempuran surga mulai menyebar dari 9 wilayah dan sekali lagi memicu keributan yang lebih besar di seluruh surga Hunyuan. Bagi makhluk yang tak terhitung banyaknya di surga Hunyuan, pertempuran surga pasti akan terasa asing karena sudah lama sekali sejak pertempuran terakhir. Namun begitu berita tentang pertempuran tersebut menyebar, hal itu dengan cepat membangkitkan kenangan yang mereka pelajari dari banyak buku kuno dan cerita yang diceritakan kembali oleh para tetua di klan mereka. Karena ini adalah pertempuran dalam skala yang luar biasa. Skala pertempuran surga sangat menakutkan dan mempengaruhi 9 langit di dunia Tianyuan. Dalam arti tertentu, pertempuran surga bukanlah pertarungan satu lawan satu, dan justru memiliki dampak yang tidak dapat diabaikan di wilayah manapun. Ketika ki leluhur perkasa yang lahir di surga Guyuan mengalir ke wilayah surga, hal itu akan meningkatkan tingkat ki genesis alam semesta di wilayah tersebut dan menjadikannya lebih murni dan lebih kuat dari sebelumnya. Dampak akhir dari hal ini adalah efisiensi kultivasi di wilayah tersebut akan melonjak, dan makhluk di wilayah tersebut dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Apalagi pengaruhnya akan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Berapa banyak kebanggaan surga yang mendapat manfaat dari peningkatan Genesis Qi selama periode ini. Bahkan para ahli veteran sumber sejati dapat menggunakan kesempatan itu untuk menerobos ke dalam domain hukum yang didambakan, dan dengan demikian menjadi eksistensi tingkat atas di semua surga. Oleh karena itu, tidak peduli level apa yang dimiliki seorang ahli, mustahil bagi mereka untuk mengabaikan pertempuran surga. Tentu saja, tingkat kultivasi minimum yang harus dicapai seseorang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu adalah tahap matahari surgawi, dan siapapun yang berada di bawah tahap matahari surgawi hanya dapat menyaksikan pertempuran tersebut dengan cemas dan diam-diam menunggu hasil akhirnya. Namun hal itu tidak menghentikan berita tentang pertempuran surga yang menyebar ke setiap sudut surga Hunyuan seperti virus. Bahkan turnamen 9 wilayah sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertarungan besar seperti itu. Dikatakan bahwa beberapa pakar matahari surgawi dan pakar sumber sejati baru-baru ini menerima banyak sumber daya pelatihan untuk meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Selain itu,
Kesembilan wilayah tersebut mengeluarkan pemberitahuan perekrutan dan menawarkan manfaat yang sangat menguntungkan dengan harapan dapat menarik pakar matahari surgawi dan sumber sejati terkemuka. Meskipun 9 wilayah adalah pemimpin surga Hunyuan yang luas secara alami menyembunyikan banyak naga tersembunyi, dan beberapa ahli tersembunyi tidak jauh lebih lemah daripada para veteran di daftar matahari surgawi dan daftar sumber sejati. 9 wilayah tidak akan terlalu peduli dengan orang-orang itu di masa lalu, tetapi sekarang, karena persyaratan unik pertempuran surga, terdapat kebutuhan yang besar akan ahli matahari surgawi dan sumber sejati, dan masing-masing dari 9 wilayah tersebut, ingin merekrut mereka. Tindakan 9 wilayah tersebut secara tidak ayal memicu pergerakan besar di surga Hunyuan. Banyak kultivator yang tidak terafiliasi memang tergoda oleh manfaat menguntungkan yang ditawarkan 9 wilayah tersebut, sehingga, selama periode ini, kuda hitam muncul satu demi satu dan nama-nama asing pun bermunculan. Orang-orang itu menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, dan daftar matahari surgawi serta daftar sumber baru mulai berubah. Saat itulah banyak orang menyadari bahwa perairan surga Hunyuan mereka begitu dalam dan menyembunyikan banyak pemain hebat. Namun tidak hanya 9 wilayah yang berharap dapat merekrut talenta-talenta tersebut, bahkan kekuatan-kekuatan top lainnya pun bersemangat untuk bertindak, karena sebagai anggota surga Hunyuan, mereka juga memenuhi syarat untuk mengikuti pertempuran surga. Tujuan mereka dalam pertempuran mungkin bukan untuk memperjuangkan 9 saluran utama ki leluhur, lagi pula, masih banyak saluran ki leluhur lainnya di surga Guyuan. Jika mereka dapat menempatinya dan mengarahkan ki leluhur yang terkandung di dalamnya ke markas mereka, hal itu juga dapat membawa manfaat besar bagi pasukan mereka. Oleh karena itu, mereka mau tidak mau mengambil tindakan. Akibatnya, surga Hunyuan menjadi semakin kacau. Namun, 9 wilayah tersebut tidak diragukan lagi lebih diuntungkan di antara banyak pasukan perekrutan. Di antara 9 wilayah, wilayah Wanzhou, wilayah Wushen, dan wilayah Xixiao merupakan wilayah yang paling populer. Hal yang tidak terduga adalah popularitas wilayah Tianyuan tidak lebih rendah dari 3 kekuatan teratas. Hal ini tidak terbayangkan di masa lalu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa wilayah Tianyuan adalah yang terlemah. Namun kembalinya Zuanzu yang kuat ke wilayah Tianyuan telah membalikkan kemerosotan wilayah Tianyuan. Terbukti, keterkejutan karena memiliki 2 ahli Sein di wilayah yang sama sangatlah kuat. Oleh karena itu, kuda hitam tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke wilayah Tianyuan selama periode perekrutan. Seiring kemajuan rekrutmen wilayah Tianyuan, sudah 4 bulan sejak Zhou Yuan berkultivasi secara tertutup. Mata yang menerangi langit. Di kedalaman laut penerangan. Teratai ringan melayang di laut, nyala api samar muncul, dan Zhou Yuan duduk di dalam teratai. Bahkan setelah 4 bulan penyesuaian, tubuhnya masih terus meleleh, dan tubuhnya yang kuat, yang sangat dia banggakan, sama rapuhnya seperti lilin di sana. Wajah Zhou Yuan berlumuran darah dan tulangnya terlihat seperti kerangka. Daging dan darahnya mengeluarkan suara berderak saat dagingnya meleleh. Tapi Zhou Yuan tidak bergeming, seolah dia tidak merasakan sakit. Bukan karena rasa sakitnya melemah seiring berjalannya waktu, tetapi rasa sakit yang mencair selama 4 bulan telah membuat Zhou Yuan dalam kondisi mati rasa. Namun, meskipun Zhou Yuan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi dalam 4 bulan terakhir, dia memperoleh manfaat yang luar biasa. Bahkan kekuatan tubuhnya meningkat lebih dari 1 tingkat, apalagi di area lain. Level iblis api besar juga meningkat. Darah emas di dantiannya diam-diam telah mencapai lebih dari 1.800 tetes, dan saat jantungnya berdetak, kekuatan menakjubkan yang menembus tulang dan anggota tubuhnya sudah cukup untuk memindahkan gunung dan membelah laut. Nyala api samar yang muncul di teratai cahaya mulai memudar setelah 4 bulan. Namun, terobosan Genesis Ki yang paling diantisipasi Zhou Yuan belum muncul. Jelas sekali, terobosan dalam Genesis Ki-nya lebih sulit dicapai dibandingkan orang biasa. Mata tertutup Zhou Yuan terbuka sedikit, dan pupil di wajahnya yang berdarah tampak sangat mencolok. Saat dia menatap nyala api yang sangat redup di teratai cahaya, matanya berkedip-kedip, dan sesaat kemudian, matanya berkobar karena tekad dan keganasan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Zhou Yuan menelan api samar yang tersisa di teratai cahaya. Meskipun apinya sangat kecil, api tersebut berasal dari api Sein, dan jika ditempatkan di lautan, seluruh wilayah lautan akan menggelembung. Tapi Zhou Yuan berani menelannya dalam 1 suap. Tindakannya gila. Setelah menelan gumpalan api, daging dan darah Zhou Yuan langsung terbakar abis, bahkan tulangnya mulai meleleh.
Rasa sakit yang tidak manusiawi itu sudah cukup membuat siapapun menjadi gila, tetapi Zhou Yuan tetap tidak bergerak. Dia mengaktifkan kitab suci naga leluhur dan secara langsung memaksa api masuk ke dwelling ilahi miliknya. Panas yang mengerikan menghilang. Teratai ringan perlahan-lahan menjadi dingin. Tapi tubuh Zhou Yuan yang seperti kerangka terdiam, dan aura kehidupannya sepertinya melemah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Rohnya di tengah alisnya juga meredup dan hampir padam. Dari kejauhan, tampak ada zombie kering duduk bersila di atas teratai ringan, dengan kekuatan hidupnya musnah. Keadaan itu berlangsung lama. Pada saat tertentu, tubuh kerangka Zhou Yuan tiba-tiba bergetar. Aura kehidupan kecil yang tersisa di teratai cahaya mendesing, daging dan darahnya dengan cepat mulai pulih, dan rohnya secara bertahap menjadi lebih cerah. Zhou Yuan melipat satu tangannya menjadi segel. Sinar Genesis Ki berkumpul di belakangnya dan akhirnya berubah menjadi kaca matahari surgawi. Namun sebelum itu berakhir, sudut mulutnya melengkung ke atas. Setelah kaca matahari pertama terbentuk, cahayanya meletus lagi, dan kaca matahari yang lebih megah perlahan muncul. Dua matahari. Dia akhirnya melangkah ke tahap menengah matahari surgawi. Di permukaan laut yang menerangi. Jeritan bergema, permukaan laut otomatis terbelah, dan sesosok tubuh melayang ke langit. Berdiri di udara, Zhou Yuan merasakan Genesis Ki yang melonjak di tubuhnya, dan matanya dipenuhi sukacita dan kegembiraan. Setelah 4 bulan berlatih dengan sungguh-sungguh dan menderita kesakitan yang tak ada habisnya, dia akhirnya mencapai apa yang dia inginkan. Dia telah menembus tahap menengah matahari surgawi. Dia menutup matanya sedikit, merasakan Genesis Ki-nya. Setelah beberapa saat, sudutnya perlahan melengkung ke atas. 1,86 miliar bintang Genesis Ki. Petik 2. Setelah terobosannya, pondasi Genesis Ki milik meroket dari 720 juta menjadi 1,86 miliar. Ini merupakan peningkatan yang menakutkan. Selain itu, fondasi sebesar 1,8 miliar sebanding dengan beberapa ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Terbukti, kaca biasa matahari surgawi tidak dapat dibandingkan dengan potensi varian kaca matahari surgawi milik Zhou Yuan. Peningkatan Genesis Ki bahkan sedikit mengejutkan Zhou Yuan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah terobosan, pondasinya paling banyak akan mencapai 1,6 miliar karena ketika dia mengaktifkan promosi kuas Yuan surgawi, pondasi Genesis Ki-nya berada di sekitar level itu. Namun bukan berarti itu adalah batas potensinya. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Zhou Yuan terkekeh, dan keyakinan yang kuat muncul di hatinya. Meskipun dia hanya berada di tahap menengah matahari surgawi, dia sudah memiliki kualifikasi untuk menghadapi para ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Setidaknya, di seluruh wilayah Tianyuan dia tidak akan kalah dengan ahli matahari surgawi manapun kecuali Qin Lian. Selain itu, ini tanpa mengaktifkan rune promosi kuas Yuan surgawi. Jika itu digunakan, bahkan Qin Lian pun bukan tandingannya. Berdasarkan kekuatan tempur, Zhou Yuan merasa dia bisa masuk ke 5 besar daftar matahari surgawi. Dia telah memperoleh panen besar dari kultivasi tertutup ini. Zhou Yuan melirik kedua matahari surgawi yang melayang di belakangnya dan memperhatikan tanda cahaya kuno di kaca matahari surgawi telah berlipat ganda dan membungkus matahari seperti tanaman merambat. Dia memahami bahwa run cahaya kuno sangat kuat dan dia dapat memiliki landasan seperti itu pada tahap menengah matahari surgawi hanya karena run kuno itu. Oh, terobosannya berhasil. Sementara Zhou Yuan berseri-seri dengan gembira, tawa tiba-tiba terdengar dan sinar cahaya Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, berubah menjadi sosok Xuanzu. Xuanzu mengamati Zhou Yuan sambil tersenyum, lalu sedikit mengangkat alisnya. Untuk memiliki landasan Genesis Ki pada tahap menengah matahari surgawi, ya, potensimu sebanding dengan kebanggaan surga dari ras suci. Zhou Yuan menyipitkan matanya, tampak sedikit terkejut. Surga yang dibanggakan ras suci sekuat itu. Zhou Yuan juga tahu bahwa jarang melihat ahli matahari surgawi dengan kekuatan setingkatnya di seluruh surga Hunyuan, tetapi Xuanzu mengatakan bahwa dia sebanding dengan kebanggaan surga dari ras suci. Xuanzu terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, meskipun ras suci mendominasi, harus dikatakan bahwa mereka diberkati oleh surga. Dia melirik sekilas kedua kaca matahari surgawi milik Zhou Yuan, atau tepatnya, cahaya kuno menyinari mereka. Matahari surgawi 9 cakar memang langka, tapi itu bukan hal yang tak terlihat di surga kebanggaan ras suci. Kali ini Zhou Yuan tercengang. Dia kemudian bertanya dengan bingung, maksudmu varian kaca matahari surgawi saya disebut matahari surgawi 9 cakar.
Xuanzu tersenyum dan menunjuk ke matahari surgawi. Naga leluhur memiliki 9 jari di cakarnya, jadi mereka juga disebut 9 cakar, dan hanya ahli matahari surgawi yang paling terkemuka di dunia yang dapat membuat tanda leluhur seperti itu muncul setelah pemurnian, kaca matahari surgawi. Rune leluhur akan menyebar dan akhirnya menyerupai 9 cakar yang mencengkeram matahari. Saat itulah matahari surgawi 9 cakar terbentuk. Zhou Yuan dengan hati-hati mempelajari kaca matahari surgawi yang melayang di belakangnya, dan dia memang menemukan tanda cahaya samar yang tidak beraturan telah membentuk cakar naga. Sepertinya hanya ada 4 cakar. Zhou Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Xuanzu mengangguk. Saat kekuatanmu meningkat, rune cakar akan tumbuh. Tapi itu tergantung pada potensi dan peluangmu apakah kamu akhirnya bisa mencapai 9 cakar. Apa yang terjadi jika aku menyempurnakan matahari surgawi 9 cakar? Zhou Yuan mau tidak mau bertanya. Pertama-tama, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dikatakan bahwa ketika mereka yang memiliki matahari surgawi 9 cakar menerobos ke tahap sumber sejati, ada kemungkinan besar mereka akan langsung memasuki tahap sumber sejati yang lebih besar. Mata Zhou Yuan membelalak. Klasifikasi tingkat tahap sumber sejati di surga Hunyuan sedikit berbeda dari surga Changsuan. Sebaliknya, itu dibagi menjadi tahap sumber sejati kecil, tahap sumber sejati yang lebih besar, dan tahap sumber sejati yang sempurna. Apa yang disebut tahap sumber sejati besar setara dengan tahap sumber sejati menengah. Dengan kata lain, setelah matahari surgawi 9 cakar menerobos ke tahap sumber sejati, ia dapat melewati level. Ini sangat menakutkan karena para ahli sumber sejati yang lebih besar adalah para ahli veteran tingkat tua bahkan di 9 wilayah, dan mereka dapat mendirikan sekte atau faksi mereka sendiri. Matahari surgawi 9 cakar dapat menghemat banyak waktu. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya. Dia harus mengakui bahwa jantungnya berdetak kencang. Dia selalu merasa matahari surgawi yang diberi tanda rune Igurue, tetapi melihatnya sekarang, dia merasa beruntung. Maaf, aku meremehkanmu. Zhou Yuan merenung dalam hatinya, dan kemudian dengan cemas bertanya, kakak senior, bagaimana saya bisa menambah jumlah cakar? Xuanzu mengelus dagunya dan berkata, ini akan sangat sulit, bagi orang biasa. Tapi kamu sangat beruntung dan memiliki peluang sempurna. Hati Zhou Yuan bergetar. Maksudmu surga Guyuan? Xuanzu mengangguk. Sejauh yang aku tahu, tidak banyak hal di dunia ini yang dapat meningkatkan cakar naga, tetapi ki leluhur di surga Guyuan adalah salah satunya. Mata Zhou Yuan berbinar seperti ledakan. Sepertinya dia telah mengabaikan peluang besar di surga Guyuan. Tidak mengherankan jika semua surga akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Pada saat itu, antusiasme Zhou Yuan untuk memasuki surga Guyuan tiba-tiba melonjak. Nah, sekarang kamu telah berhasil menerobos. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan, desak Xuanzu sambil meregangkan punggungnya. Apa itu? Zhou Yuan bertanya tanpa daya. Xuanzu memberitahunya tentang perekrutan pakar matahari surgawi dan pakar sumber sejati baru-baru ini yang terjadi di wilayah Tianyuan. Wilayah Tianyuan kita sangat populer dan banyak bibit bagus yang berdatangan. Kamu tidak perlu memperhatikan mereka yang berada di tahap sumber sejati, tetapi perekrutan tahap matahari surgawi untuk sementara diserahkan kepada Qin Lian dan sepertinya dia mengalami beberapa masalah. Masalah? Zhou Yuan mengangkat alisnya. Xuanzu mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan dan berkata dengan nada menggoda, ini ada hubungannya denganmu, kamu harus tahu bahwa para kultivator teratas yang tidak terafiliasi itu sulit diatur. Wilayah Tianyuan telah mengumumkan 2 kapten kita, yaitu kamu dan Qin Lian. Tetapi meskipun mereka menyetujui Qin Lian, mereka masih memiliki sikap tidak yakin terhadapmu. Pertempuran surga akan segera dimulai. Setelah berdiskusi dengan daerah lain, mereka yang terpilih dari masing-masing daerah akan bertemu dalam beberapa hari. Jadi, agar tidak diejek, masalah internal ini harus kita selesaikan dulu. Kita baru saja merekrut para kultivator yang tidak terafiliasi dan kita membutuhkan mereka dalam pertempuran, kita tidak bisa menekan mereka secara paksa. Jadi kita harus mengandalkanmu, kamu seharusnya merasa sangat nyaman dengan masalah seperti ini. Zhou Yuan berkata dengan cepat, apakah maksudmu saya terlalu sering diragukan? Xuanzu merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Itu sebenarnya sebuah pujian. Itu berarti kamu telah melakukan hal-hal yang melampaui levelmu. Saat dia berkata, dia menjentikkan jarinya dan pusaran spasial muncul di depannya. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Zhou Yuan memutar matanya, tetapi dia tidak menolak untuk mengambil misi tersebut. Bagaimanapun, ini dianggap sebagai persiapan untuk surga Guyuan.
Dia tentu saja harus melakukan yang terbaik untuk apa yang disebut matahari surgawi 9 cakar dan daging naga leluhur. Zhou Yuan melambai ke Zuanzu dan kemudian melangkah ke pusaran spasial. Zuanzu benar, Zhou Yuan memang memiliki pengalaman luar biasa dalam menghadapi duri-duri itu. Kota peristirahatan naga, yang terletak di area tengah wilayah Tianyuan, adalah salah satu dari sedikit kota utama di wilayah Tianyuan, dan kemakmurannya sebanding dengan beberapa prefektur terpencil. Itu juga tempat wilayah Tianyuan merekrut kultivator matahari surgawi top yang tidak terafiliasi. Dalam 4 bulan terakhir, tidak diketahui berapa banyak ahli matahari surgawi yang datang ke kota peristirahatan naga dari seluruh surga Hunyuan. Mereka telah mengubah kota menjadi tempat yang lebih ramai, dan hampir semua dari mereka berkumpul di sebuah manor besar di barat kota, saat ini menjadikannya tempat paling ramai di kota. Sebuah bangunan bernama Rumah Phoenix bertengger berada di tengah manor, dan banyak ahli wilayah Tianyuan menjaganya. Hanya mereka yang bisa menembus banyak penghalang yang bisa menaikinya. Setelah seorang kultivator berhasil masuk, mereka dianggap telah menerima persetujuan wilayah Tianyuan. Oleh karena itu, kultivator yang tidak terafiliasi dari berbagai tempat mengelilingi gedung. Mereka menatap sosok-sosok yang telah naik dengan rasa iri di mata mereka. Sebagai kultivator yang tidak terafiliasi, mereka secara alami ingin menerima identitas dari wilayah Tianyuan. Selain itu, surga Guyuan dikatakan mengandung peluang besar, jadi jika mereka bisa menjelajahinya, mereka kemungkinan besar bisa mencapai langit dalam satu langkah. Namun sayangnya, penghalang yang didirikan wilayah Tianyuan tidak mudah, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan matahari surgawi tingkat lanjut yang bisa melewatinya. Banyak orang di luar gedung tidak terlalu percaya diri untuk lewat. Di luar rumah Phoenix bertengger, dinding batu giok berkilauan dengan cahaya misterius. Setiap kali seseorang lulus penilaian, nama mereka akan muncul di dinding batu giok, bersama dengan waktu yang dibutuhkan untuk lulus. Setiap kali nama baru muncul di dinding batu giok, itu menarik banyak kekaguman dan kecemburuan. Tetapi lebih banyak orang tidak dapat membantu mengalihkan pandangan mereka ke atas dinding, di mana ada 3 nama yang menarik perhatian semua orang. Han Jinhe, 23 napas. Sue Qingmei, 35 napas. Wan Su, 40 napas. Waktu yang mereka ambil untuk menyelesaikan penilaian sangat mencolok. Yang lain membutuhkan waktu gurutara setengah jam hingga 1 jam. Banyak kultivator yang tidak terafiliasi menatap kagum pada ketiga nama itu. Ketiganya dapat digambarkan sebagai kuda hitam yang paling mempesona di antara para kultivator yang tidak terafiliasi yang telah menerima undangan rekrutmen. Kekuatan yang mereka tunjukkan telah mengejutkan semua orang. Sebelum mereka muncul, tidak ada yang mengharapkan seseorang sekuat mereka di antara para kultivator yang tidak terafiliasi. Pondasi mereka, bahkan jika ditempatkan di antara semua ahli matahari surgawi di wilayah Tianyuan, tidak diragukan lagi sebanding dengan para ahli matahari surgawi seperti Bian Buji dan Muyulan. Hanya Qin Lian di antara para ahli matahari surgawi di wilayah Tianyuan yang bisa menghancurkan mereka. Menatap ketiga nama itu, banyak orang mulai saling berbisik. Tapi saya mendengar bahwa Han Jinhe, Sue Qingmei dan Wang Su belum secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan tim wilayah Tianyuan. Iya, dikatakan bahwa mereka menginginkan posisi kapten. Hahaha, apakah mereka tidak puas dengan 2 kapten saat ini? Kekuatan Qin Lian sudah jelas, dan tidak ada yang bisa meragukan kemampuannya. Han Jinhe dan yang lainnya kemungkinan menargetkan Tetua Agung Zhou Yuan. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Zhou Yuan sekarang adalah salah satu dari 5 Tetua Agung di wilayah Tianyuan. Dia memiliki status yang luar biasa. Apakah mereka meminta masalah? Belum tentu. Wilayah Tianyuan banyak mencari pahlawan saat ini. Han Jinhe dan yang lainnya dapat meninggalkan wilayah Tianyuan dan pergi ke wilayah lain jika mereka mau. Daerah lain akan menyambut mereka dengan hangat. Selanjutnya, banyak orang di sini akan mengikuti mereka. Jika mereka benar-benar pergi, kurasa setengah dari orang-orang di rumah Phoenix bertengger akan keluar. Dan jika masalah itu menyebar, kita akan menjadi bahan tertawaan. Saya pikir Han Jinhe dan yang lainnya melakukan hal yang benar. Zhou Yuan adalah seorang penatua, tetapi dia hanya pada tahap awal matahari surgawi. Meskipun dia mengalahkan Lu Qing sebelumnya, dia hanya berhasil dengan bantuan alat. Han Jinhe dan yang lainnya telah bertarung dalam ratusan pertempuran, tetapi wilayah tersebut ingin mereka berada di bawah ahli matahari surgawi awal. Ketiganya kemungkinan akan menolak untuk berada di bawah kepemimpinan seperti itu. Iya, ketika pertempuran pecah di surga Guyuan,
siapa yang akan peduli jika kamu seorang tetua dari wilayah Tianyuan? Ada pertengkaran dan keributan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar rumah Phoenix bertengger, dan banyak tatapan dipenuhi dengan ejekan. Mereka merasa bahwa pertunjukan yang bagus akan segera terjadi. Ratusan tokoh berkumpul di lantai atas gedung. Di tengah, 3 sosok duduk bersama, dan sekelompok besar orang berdiri dan duduk di belakang mereka. Mata mereka dipenuhi rasa hormat ketika mereka melihat ketiga sosok itu. Di tengah ketiga sosok itu adalah seorang pria anggun dengan rambut diikat. Jalinan emas mengalir di punggungnya. Dia memasang ekspresi tenang, tetapi sedikit kemiringan di sudut bibirnya menunjukkan kesombongan yang tersembunyi. Dia adalah Han Jinhe. Di sebelah kiri Han Jinhe duduk seorang wanita cantik. Rambutnya pendek dan kering, dan dia mengenakan jubah latihan yang longgar, tetapi pakaiannya tidak bisa menyembunyikan tubuh montoknya yang berapi-api. Dia adalah Sue Qingmei. Pria di sebelah kanan Han Jinhe bertubuh kekar, gelap, dan berbulu. Matanya yang seperti perunggu dipenuhi dengan aura jahat yang membuat orang takut. Dia adalah Wang Su. Ketiganya adalah ahli terkuat yang direkrut oleh wilayah Tianyuan. Dikatakan orang-orang yang dipilih dari 9 wilayah di surga Hunyuan akan segera bertemu satu sama lain, kata Han Jinhe acuh tak acuh. Apakah wilayah Tianyuan masih belum memberi kita jawaban? Sue Qingmei berkata, mengerutkan kening. Kita tidak meminta banyak, hanya posisi kapten, kita tidak ingin diperintah. Sebagai kultivator yang tidak berafiliasi, mereka telah menyaksikan terlalu banyak cara curang, dan beberapa komandan bahkan menggunakan rekan satu tim mereka sebagai sasaran empuk dan mengorbankan mereka sesuai keinginan mereka. Wang Su berkata dengan marah, saya dapat menerima Qin Lian menjadi kapten, tetapi jika Tetua Agung Zhou Yuan dipaksa untuk memimpin kami karena identitasnya, dia akan menyebabkan banyak korban. Bagaimana saya bisa mengecewakan saudara-saudara yang saya bawa? Han Jinhe berbisik, hari ini adalah batas waktunya. Jika mereka tidak memberi kami tanggapan, saya berencana untuk meninggalkan wilayah Tianyuan. Suara-suara terdengar di belakang Han Jinhe, kemanapun kakak Han pergi, kami akan mengikuti. Sue Qingmei dan Wang Su juga mengangguk. Ketika ketiganya menyatakan pendirian mereka, hampir separuh kultivator yang tidak terafiliasi di gedung itu segera menggemakan kata-kata mereka, sementara separuh lainnya saling bertukar pandang khawatir dan ragu-ragu. Sementara bagian dalam gedung berada dalam kekacauan, seorang ahli matahari surgawi dari wilayah Tianyuan muncul dan berkata kepada Han Jinhe dan yang lainnya, Penatua Qin Lian ingin bertemu denganmu. Han Jinhe dan yang lainnya bertukar pandang, sedikit senyuman di bibir mereka. Tampaknya wilayah Tianyuan tidak tahan dengan tekanan dan menyerah. Mereka berdiri dan mengikuti ahli matahari surgawi ke atas. Mereka mendorong membuka pintu dan memasuki aula yang luas. Qin Lian, tinggi dan anggun, menarik perhatian mereka begitu mereka melangkah ke aula, tetapi yang mengejutkan mereka, Qin Lian tidak duduk di kursi utama. Sebaliknya, itu adalah seorang pria muda. Mereka menatapnya dengan bingung saat dia, tanpa ekspresi, memperhatikan mereka memasuki aula. Han Jinhe menyipitkan matanya, dan pikirannya berpacu saat dia mencoba mencari tahu identitas pemuda itu. Ini pasti Tetua Agung wilayah Tianyuan, Zhou Yuan, bukan begitu? Dia berhenti, tetapi sebelum menunggu jawaban Zhou Yuan, dia berkata, karena Tetua Agung Zhou Yuan ada di sini, masalah ini dapat ditangani dengan lebih mudah. Apakah wilayah Tianyuan menyetujui permintaan kami? Petik 2. Kelopak mata Zhou Yuan berkibar. Kalian bertiga melamar menjadi kapten. Han Jinhe mengangguk ringan, dan Sue Qingmei dan Wang Su menatap Zhou Yuan dengan tenang. Zhou Yuan juga menatap ketiganya, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Maaf tapi aku menolak permintaanmu. Suara tenang Zhou Yuan bergema di aula yang luas, menyebabkan udara membeku selama beberapa napas. Senyum di wajah Han Jinhe dan yang lainnya tiba-tiba menegang. Mereka jelas tidak menyangka Zhou Yuan akan menjawab dengan tegas. Ketiganya saling bertukar pandang, mata berkilat marah. Meskipun mereka adalah kultivator yang tidak terafiliasi, mereka telah mengalami mantra keberuntungan di masa lalu. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki fondasi mereka saat ini. Oleh karena itu, kesombongan di hati mereka tidak lebih lemah dari banyak ahli matahari surgawi di wilayah Tianyuan. Mereka telah menjelajahi dunia sendirian dan menikmati keceriaan. Jika bukan karena kesempatan besar di surga Guyuan, mereka tidak akan secara sukarela datang ke wilayah Tianyuan. Sebenarnya, bahkan jika mereka bergabung dengan wilayah Tianyuan,
Itu hanya hubungan seperti pekerjaan, dan begitu urusan di surga Guyuan selesai, mereka akan meninggalkan wilayah Tianyuan kapan saja. Di surga Hunyuan, semua kekuatan, termasuk 8 wilayah lainnya, melakukan segala yang mereka bisa untuk merekrut kultivator top yang tidak terafiliasi. Akibatnya, banyak status kultivator yang tidak terafiliasi melonjak seperti air pasang. Bahkan para tetua sumber sejati dari wilayah Tianyuan memperlakukan Han Jinhe dan yang lainnya dengan hormat, yang membuat mereka semakin arogan. Justru karena kesombongan mereka yang meningkat, mereka tidak bisa menerima sikap keras Zhou Yuan. Qin Lian mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan tanpa riak di wajahnya, tetapi sedikit kekhawatiran melintas di kedalaman matanya. Tentu saja, Qin Lian tidak setuju dengan Zhou Yuan yang mengambil alih komando, mengingat statusnya sebagai penatua. Namun, dia pikir Zhou Yuan akan sedikit lebih lembut. Lagi pula, 3 orang di depan mereka bukan dari wilayah Tianyuan, dan status tetua agung Zhou Yuan mungkin tidak terlalu penting bagi mereka. Jika Zhou Yuan membuat mereka marah dan membuat mereka pergi, mengingat prestise ketiganya di antara para kultivator yang tidak terafiliasi, banyak yang akan pergi bersama mereka, dan perekrutan wilayah Tianyuan akan sia-sia. Namun, terlepas dari kekhawatiran dan keraguan di hatinya, Qin Lian tidak menyela pada akhirnya, yang dapat dianggap memberi Zhou Yuan wajah yang cukup. Wajah Han Jinhe sedingin es. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia menatap mata Zhou Yuan dan berkata, sepertinya tetua agung Zhou Yuan memandang rendah kami para kultivator yang tidak terafiliasi. Karena itu masalahnya, kita tidak bisa tinggal dan dipermalukan lagi. Petik 2. Dia berbalik dan hendak pergi. Sue Qingmei dan Wang Su juga menggelengkan kepala. Tetua agung termuda wilayah Tianyuan memberi mereka perasaan tidak berpengalaman dan ceroboh. Tampaknya itu adalah kesalahan untuk datang ke wilayah Tianyuan. Kami tidak tahu seberapa bagus kemampuannya, tetapi emosinya tidak kecil. Mata mereka bersinar dengan penghinaan, dan mereka akan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Melihat ketiganya pergi, Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, pergilah, wilayah Tianyuan kita tidak membutuhkan orang yang hanya datang untuk mencari keuntungan. Langkah kaki Han Jinhe terhenti, dan ekspresinya sedingin es. Dia tahu Zhou Yuan menggunakan psikologi terbalik untuk membuatnya tetap tinggal, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya karena jika masalah itu menyebar, itu pasti akan merusak reputasi mereka. Han Jinhe mencibir tanpa menoleh, lelucon yang luar biasa. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa kita tak terkalahkan melawan ahli matahari surgawi di wilayah Tianyuan, hanya ada segelintir ahli matahari surgawi di wilayah Tianyuan yang kita takuti. Seperti sesepuh Qin Lian. Tentu saja, itu tidak termasuk kamu, tetua agung Zhou Yuan. Jika kamu bukan seorang tetua, maka hanya karena kamu mengalahkan Lu Qing, nada suaranya mengejek, dan arti kata-katanya jelas. Omong kosong, guntur Qin Lian. Zhou Yuan melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Qin Lian untuk tidak marah, dan perlahan berdiri. Untuk mengetahui apakah aku bodoh atau tidak ada gunanya hanya berdiri di sana, kamu akan tahu jawabannya ketika kamu mencoba. Kali ini, Han Jinhe dan yang lainnya akhirnya berbalik, menatap Zhou Yuan dengan tatapan aneh. Apakah Zhou Yuan ingin menguji kekuatan mereka secara pribadi? Sudut mulut Han Jinhe melengkung sedikit ke atas saat dia mencibir, tetua agung Zhou Yuan, kamu tidak akan menemukan alasan untuk menahan kami kan? Itu tidak akan terdengar bagus jika masalah seperti itu menyebar. Petik 2. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Lu Qing, yang dianggap sebagai pencapaian yang bagus, Lu Qing tidak berada di level yang sama dengan mereka. Namun, Zhou Yuan mengabaikan ejekan mereka dan melanjutkan, tesnya sangat sederhana. Selama kalian bertiga tidak bergerak selangkah pun di bawah tekanan genesis Qi saya, kalian dapat memiliki posisi kapten. Petik 2. Qin Lian tampak agak terkejut. Apa yang Zhou Yuan katakan? Dia ingin menghalangi ketiganya dengan tekanan dari genesis Qi saja. Apa yang Zhou Yuan rencanakan? Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Han Jinhe dan yang lainnya bahkan lebih terpana, dan kemudian kemarahan segera muncul di mata mereka. Tetua Agung Zhou Yuan, apakah kamu ingin mempermalukan kami? Menurut apa yang mereka ketahui, Zhou Yuan hanya berada di tahap matahari surgawi untuk waktu yang singkat, meskipun dia cukup terkenal di surga Hunyuan. Apalagi dia hanya bisa mengalahkan Lu Qing dengan bantuan sarana asing. Mereka merasa salah satu dari mereka dapat dengan mudah berurusan dengan Lu Qing. Jadi bahkan jika Zhou Yuan melawan mereka sendirian, kemungkinan dia menang akan sangat kecil. Selain itu, dia ingin menekan ketiganya dengan tekanan dari genesis Qi saja.
Zhou Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka dan dengan acuh tak acuh mengambil langkah maju. Pada saat itu, dua kaca Heavenly Suns muncul di belakangnya dan meletus dengan 1,86 miliar bintang Genesis Ki. Kekosongan bergetar hebat. Badai Genesis Ki meletus dari tubuh Zhou Yuan, dan kemudian tekanan Genesis Ki yang mengerikan mengamuk di sekitar mereka. Ketika Genesis Ki mengamuk, ekspresi Qin Lian, Han Jinhe dan yang lainnya berubah drastis. Panggung matahari surgawi menengah. 1,86 miliar bintang Genesis Ki. Mata Qin Lian melebar tak percaya. Dia terkejut tentang terobosan Zhou Yuan dan pondasi Genesis Ki-nya yang sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang ahli matahari surgawi menengah dengan dasar 1,86 miliar bintang. Pondasinya sebanding dengan banyak ahli matahari surgawi tingkat lanjut. Shock juga memenuhi mata Han Jinhe dan dua lainnya. Di antara ketiganya, Han Jinhe adalah yang terkuat, dan pondasinya telah mencapai 1,9 miliar. Di samping itu, Sue Qingmei dan Wang Su memiliki pondasi sekitar 1,8 miliar. Namun, nilai Genesis Ki mereka tidak sebesar Zhou Yuan, jadi ketika Zhou Yuan mengungkapkan fondasinya sebesar 1,8 miliar, mereka tiba-tiba merasakan tekanan besar menyelimuti mereka. Tanah di sekitar kaki mereka hancur menjadi bubuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Gelombang badai meledak di hati ketiganya. Mereka mengertakkan gigi dan dengan panik mengedarkan Genesis Ki mereka untuk menahan tekanan yang luar biasa. Mata Zhou Yuan dingin. Dia tahu bahwa ketiga orang itu sombong dan tidak bisa ditundukkan dengan cara biasa. Jadi, dia membuat mereka marah, dan itu akan menahan kesombongan mereka selama dia bisa menghancurkan kemarahan mereka. Zhou Yuan mengaktifkan rune promosi kuas Yuan Surgawi dengan mengepalkan tangannya. Akibatnya, dua kaca matahari surgawi di belakang Zhou Yuan semakin cerah, dan fondasinya meroket. 1,9 miliar, 2 miliar, 2,1 miliar. Saat tekanan Genesis Ki yang menakutkan meningkat, kengerian yang mengejutkan di mata Han Jinhe dan yang lainnya meningkat. Bahkan Qin Lian segera mengedarkan Genesis Ki-nya untuk menahan tekanan. Bahkan jika Genesis Ki Zhou Yuan tidak diarahkan padanya, dia masih bisa merasakan penindasan dari Genesis Ki yang lolos. Dia menatap tajam pada sosok Zhou Yuan, matanya berkedip-kedip. Sebenarnya, dia juga telah menerima banyak sumber daya dari Sekte Roh Surgawi dalam beberapa bulan terakhir, dan bahkan Master Sekte Xuan Kun secara pribadi telah memberinya bimbingan dalam kultivasi. Ini telah membantunya meningkatkan pondasinya dari 2,1 miliar menjadi 2,3 miliar. Tapi peningkatan semacam itu, dibandingkan dengan Zhou Yuan, bahkan tidak layak disebutkan. Di aula, tubuh Han Jinhe dan yang lainnya mencicit di bawah tekanan Genesis Ki yang menakutkan, dan kepanikan di mata mereka semakin intens. Mereka mendekati batas mereka, tetapi tekanan Genesis Ki Zhou Yuan tampaknya belum selesai. Zhou Yuan tanpa ekspresi menatap ketiganya yang berjuang. Kemudian, dengan injakan kakinya, pondasi Genesis Ki-nya tiba-tiba melonjak 200 juta lagi. Itu telah mencapai 2,3 miliar. Tingkat yang sama dengan Qin Lian. Pada saat itu, Han Jinhe dan yang lainnya akhirnya tidak tahan lagi. Dengan gerutuan teredam, darah merembes melalui sudut mulut mereka, dan mereka tidak berani melawan lagi. Mereka segera mundur dengan malu. Saat mereka mundur, dua kaca matahari surgawi di belakang Zhou Yuan memudar, dan Genesis Ki yang menakutkan juga menghilang dengan bersih, seolah-olah adegan seperti badai yang mengamuk sebelumnya adalah ilusi. Namun, beberapa orang yang hadir mengerti itu tidak mungkin ilusi. Bahkan wajah Qin Lian berubah. Dia tidak berharap pondasi Genesis Ki Zhou Yuan sama dengan miliknya, dan dia merasa bahwa 2,3 miliar kemungkinan besar bukanlah batas Zhou Yuan. Mungkin orang ini mempertimbangkan wajahnya dan tidak secara langsung melampauinya. Dia menghela nafas dalam hatinya dan kemudian menatap wajah Han Jinhe dan yang lainnya dengan sedih. Zhou Yuan dengan jelas menempatkan mereka di tempat mereka. Tekanan Genesis Ki yang menghancurkan telah memudar dari aula. Namun, Han Jinhe dan dua lainnya basah kuyup, rasa jelek di mata mereka sekarang digantikan oleh teror. Mereka benar-benar ketakutan dengan tekanan Genesis Ki yang menakutkan dari Zhou Yuan. Pondasi Genesis Ki bernilai 2,3 miliar. Dan itu bahkan bukan tahap matahari surgawi tingkat lanjut, tetapi tahap menengah. Mereka bertiga adalah praktisi terbaik di antara banyak teman yang tidak terafiliasi, namun kapan mereka pernah melihat latar belakang matahari surgawi tingkat menengah yang begitu menakutkan. Bahkan Raja tahap matahari surgawi saat ini, Guan Qinglong, tidak begitu menakutkan pada tahap menengahkan.
Trio Han Jinhe akhirnya merasakan arti dari jurang keputusasaan. Mereka bertiga telah melangkah ke tahap matahari surgawi beberapa tahun yang lalu tetapi sekarang telah ditinggalkan oleh Zhou Yuan, yang baru maju ke tahap matahari surgawi setengah tahun yang lalu. Di tangga batu menuju aula, wajah Zhou Yuan tetap tenang saat dia menatap ketiganya di bawah. Di bawah tatapannya, ketiganya perlahan kembali sadar. Untuk sesaat, rasa malu mewarnai wajah mereka. Mengingat sikap arogan mereka terhadap Zhou Yuan sebelumnya membuat mereka merasa seperti sekelompok badut. Zhou Yuan menarik auranya yang mengesankan sambil perlahan berkata, apakah kalian bertiga masih merasa bahwa saya tidak cukup memenuhi syarat untuk memimpin tim matahari surgawi wilayah Tianyuan? Ketiganya bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka berkata dengan susah payah, kamilah yang buta. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti sekarang bahwa tujuan tetua agung Zhou Yuan adalah untuk menundukkan kesombongan mereka. Provokasi-provokasi sebelumnya hanyalah sekedar alasan. Zhou Yuan menatap mereka. Hampir tidak ada jejak sikap tanpa kompromi dari sebelumnya ketika dia berkata, saya memahami kalian bertiga ingin menjadi kapten karena kalian khawatir kami akan memberikan perintah yang ceroboh yang akan mengakibatkan kerugian serius di antara praktisi yang tidak terafiliasi. Namun, saya merasa bahwa wilayah Tianyuan saya masih merupakan salah satu dari 9 wilayah, dan kami masih merupakan kekuatan yang tangguh yang harus diperhitungkan. Terus terang saja, jika kami menemui sesuatu yang bahkan kami tidak mampu tangani, mengirim kalian keluar sebagai sasaran empuk tidak akan mengubah apapun. Trio Han Jinhe agak santai karena melunaknya sikap Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan menyiratkan bahwa mereka tidak cukup kuat, mereka telah menarik sikap sombong mereka setelah diintimidasi. Setelah beberapa pertimbangan serius, mereka merasa bahwa kata-kata Zhou Yuan bukannya tidak masuk akal. Kapten memiliki wewenang untuk memimpin semua pasukan wilayah Tianyuan. Jika terlalu banyak orang pada posisi ini akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan. Demi gambaran besarnya, saya harus menolak permintaan kalian. Suara tenang Zhou Yuan dan matanya yang ramah merupakan kombinasi yang sangat efektif. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak memulai dengan cara ini, ketiganya kemungkinan besar akan merasa bahwa dia mudah diintimidasi dan akan mencoba mengambil keuntungan darinya, sesuatu yang sangat mahir dilakukan oleh praktisi yang tidak terafiliasi. Tapi dengan tamparan keras yang diberikan kepada mereka di awal, meskipun ekspresi ketiganya saat ini sedikit jelek, mereka mulai menerima alasan Zhou Yuan menolak mereka. Ketiganya merasa agak sedih. Bagaimanapun, mereka tidak hanya gagal mendapatkan pekerjaan tetapi juga dianiaya oleh Zhou Yuan. Ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menghadapi pendukungnya di luar nanti. Zhou Yuan melirik mereka sambil tersenyum tipis. Namun, meskipun saya tidak bisa memberi kalian 3 posisi kapten, saya telah mengakui kekuatan kalian. Saya akan menunjuk kalian sebagai wakil kapten dengan wewenang untuk memimpin tim kalian sendiri. Tentu saja, kalian harus terlebih dahulu menyampaikannya melalui saya dan Kapten Qin Lian. Wilayah Tianyuan telah merekrut cukup banyak kultivator yang tidak terafiliasi. Para kultivator ini terbiasa dengan kebebasan dan merupakan individu yang tidak dapat dijinakkan. Jika dia mengawasi mereka secara paksa, itu akan membuat mereka semakin memberontak terhadapnya. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menyerahkan semuanya kepada trio Han Jinhe untuk dikelola. Jika ada konflik yang terjadi, dia akan meminta ketiganya mengambil tanggung jawab, dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai orang baik dan memenangkan hati mereka. Karena itu, dia sudah berencana memberikan posisi ini kepada mereka. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja pada awalnya. Dia perlu memberi mereka pelajaran terlebih dahulu agar mereka patuh mendengarkan kata-katanya dan tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Benar saja, trio yang putus asa itu segera bersemangat mendengar kata-katanya. Mereka dengan gembira memandang ke arah Zhou Yuan. Wakil Kapten. Zhou Yuan mengangguk dan tersenyum. Jika kalian bertiga tidak merasa hal itu tidak pantas bagimu, kita akan melanjutkannya. Ketiganya bertukar pandang sebelum mengangguk. Agak malu, mereka berkata, kami terlalu pemarah sebelumnya. Saya berharap Tetua Agung Zhou Yuan dapat memaafkan kami. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa sampai surga Guyuan dibuka, dan setelah merasakan kekuatan Zhou Yuan, mereka sekarang agak menantikan penampilannya. Jika mereka bisa mendapatkan bagian dari hadiah di surga Guyuan, diperintah seperti adik kecil bukanlah hal yang tidak bisa diterima.
Praktisi yang tidak terafiliasi seperti mereka dapat menanggung apapun agar mendapat kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Zhou Yuan tersenyum sambil mengangguk. Kalian akan bertanggung jawab mengelompokkan praktisi yang tidak terafiliasi keluar. Trio Han Jinhe mengangguk berulang kali sambil menepuk dada mereka. Jangan khawatir, Tetua Zhou Yuan. Kami akan mengurus semuanya. Setelah selesai, mereka buru-buru keluar dari aula. Saat dia melihat mereka pergi, Zhou Yuan tertawa kecil. Qin Lian memiringkan kepalanya ke samping dan bertepuk tangan. Senyuman langka muncul di wajahnya yang cantik namun menyendiri. Pendekatan wortel dan tongkat dari Tetua Agung Zhou Yuan hampir mencapai kesempurnaan. Dengan tersenyum, Zhou Yuan mengangkat bahu. Qin Lian dengan penuh semangat melihat Zhou Yuan dari atas ke bawah. Tapi aku semakin penasaran dengan seberapa kuat kamu tumbuh. Bagaimana kalau kita mengadakan pertandingan kecil untuk menguji kekuatanmu? Sebelumnya, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara Zhou Yuan dan Qin Lian. Namun, dia tidak bisa merasakan sensasi berbahaya darinya. Hal ini tidak diragukan lagi melemahkan sisi kompetitifnya. Hati Zhou Yuan menggigil melihat cahaya menyala di mata Qin Lian. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan segera berbalik untuk pergi. Namun, saat dia hendak mengangkat kakinya, ledakan Genesis Ki yang menakjubkan muncul di belakangnya, lalu meraung lurus ke arahnya. Saat Zhou Yuan sedang berhadapan dengan Qin Lian yang bersemangat, trio Han Jinhe telah kembali ke gedung. Beberapa ratus kultivator tidak terafiliasi tingkat atas segera berkerumun saat melihat mereka. Saudara Han, bagaimana hasilnya? Apakah wilayah Tianyuan memberi kalian posisi kapten? Han Jinhe memandang kerumunan dengan wajah acuh tak acuh. Tenang semuanya, wilayah Tianyuan memandang kita sebagai kekuatan yang sangat penting. Kita berjuang keras dengan Tetua Zhou Yuan demi keuntungan semua orang. Tetua Zhou Yuan, dia di sini. Banyak kultivatir yang tidak terafiliasi tersentak. Terlepas dari kekuatan Zhou Yuan, status Tetua Agungnya mendapat rasa hormat, terutama di wilayah Tianyuan. Han Jinhe tersenyum dan mengangguk. Reputasi Tetua Agung Zhou Yuan memang pantas didapatkan, dan kami bahkan bertukar beberapa petunjuk dengannya. Kekuatannya sungguh luar biasa, dan saya yakin di bawah kepemimpinannya dan Kapten Qin Lian, tim wilayah Tianyuan pasti akan mencapai hasil yang baik dalam pertempuran surga Guyuan yang akan datang. Kita pasti datang ke tempat yang tepat. Kata-kata ini segera menarik pandangan heran dari banyak kultivator yang tidak terafiliasi. Ketiganya bertukar petunjuk dengan Zhou Yuan. Mereka jelas memahami kekuatan ketiganya. Ketika mereka bergabung, mereka mampu melakukan perlawanan bahkan melawan ahli matahari surgawi terkuat di wilayah Tianyuan, Qin Lian. Bukankah Tetua Agung Zhou Yuan berada pada tahap awal matahari surgawi? Mengapa Han Jinhe begitu memuji kekuatan Zhou Yuan? Ketidakpastian muncul di mata banyak kultivator yang tidak terafiliasi, tetapi tidak ada yang meragukan kata-kata Han Jinhe. Lagi pula, terlalu mudah untuk mengungkap kebohongan apapun. Jika itu benar, Zhou Yuan kemungkinan besar telah berkembang pesat selama beberapa bulan terakhir. Ini bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, dia adalah murid pribadi penguasa tertinggi Chang Yuan. Selain itu, penguasa tertinggi Zuan Zhu saat ini sedang mengawasi wilayah Tianyuan. Sebagai adik laki-lakinya, Zhou Yuan mungkin telah menerima bimbingan pribadi. Mendengar hal ini, banyak kultivator yang tidak terafiliasi mau tidak mau menyesuaikan kembali sikap mereka. Sebagai kultivator yang tidak terafiliasi, mereka sepenuhnya memahami pentingnya kekuatan. Han Jinhe dengan acuh tak acuh berkata, "Hehehe, karena kita sudah memiliki kapten yang hebat, kita bertiga tidak akan mengejar posisi itu. Untungnya, Tetua Zhou Yuan sangat menghormati kami dan telah meminta kami untuk mengambil posisi wakil kapten untuk secara khusus bertanggung jawab atas semua kultivator yang tidak terafiliasi. Setiap orang dapat datang untuk mendaftar bersama kami. Kami masih perlu melapor kepada Tetua Zhou Yuan setelah tim dibentuk." Wajah Sue Qingmei dan Wang Su menjadi sedikit merah. Mereka jelas telah didisiplinkan oleh Zhou Yuan, tetapi ceritanya telah berubah total setelah Han Jinhe menceritakannya. Namun, para kultivator tidak terafiliasi yang hadir tidak meneliti cerita tersebut dan malah sangat gembira. Bagaimanapun, mereka merasa posisi wakil kapten kurang lebih sama, dan mengikuti Han Jinhe dan yang lainnya lebih baik daripada orang lain memberi mereka perintah. Beberapa kultivator yang terafiliasi yang telah menyaksikan sebagai pengamat diam-diam menghela nafas lega. Mereka tidak menyetujui niat Han Jinhe dan yang lainnya untuk menjadi kapten, tetapi mereka tidak berdaya karena kekuatan dan pengaruh mereka.
Mereka tentu saja juga mengkhawatirkan kepentingan mereka sendiri seperti trio Han Jinhe. Untungnya, skenario terburuk tidak terjadi. Namun pemandangan ini membuat mereka sedikit berpikir. Mereka tahu bahwa Han Jinhe sangat sombong. Mengingat betapa dia sekarang menghormati Zhou Yuan, itu hanya berarti bahwa Zhou Yuan telah menghancurkan ambisi mereka. Hal ini membuat mereka berdua penasaran sekaligus bahagia. Jika tebakan mereka benar, wilayah Tianyuan mungkin menjadi salah satu tim utama surga Hunyuan dalam pertempuran surga Guyuan. Ketika trio Han Jinhe secara resmi mengumumkan bergabung dengan tim ekspedisi wilayah Tianyuan, para kultivator tidak terafiliasi yang berkumpul di luar rumah Phoenix bertengger dengan cepat menghilangkan pikiran untuk menunggu hiburan. Itu juga membuat mereka penasaran. Dari potongan kecil informasi yang dapat mereka kumpulkan, tampaknya trio Han Jinhe telah membuat keputusan ini pada tanggal yang sama dengan kedatangan Tetua Agung Wilayah Tianyuan, Zhou Yuan. Apalagi trio Han Jinhe gagal mendapatkan posisi kapten. Beberapa orang yang lebih tajam menduga bahwa ketiganya telah terjadi bentrokan dengan Tetua Zhou Yuan dan kalah. Kenapa lagi orang-orang sombong seperti mereka tiba-tiba menjadi begitu patuh? Hal ini membuat banyak kultivator yang tidak terafiliasi mendecakkan lidah karena kagum. Rupanya Tetua Agung Zhou Yuan tidak sederhana seperti yang mereka kira. Mereka awalnya tidak optimis terhadapnya karena kultivasi tahap matahari surgawi awalnya meskipun dia memiliki posisi tinggi. Bagaimanapun, seorang pemimpin yang perlu meminjam kekuatan eksternal untuk mengalahkan Lu Qing tidak terlihat dapat diandalkan. Namun, perkembangan terkini telah meredakan kekhawatiran mereka secara signifikan. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang idiot. Apalagi ketika tiga individu bermasalah seperti Han Jinhe dan dua lainnya berhasil ditundukkan, hanya orang bodoh yang masih berani meremehkan Zhou Yuan. Oleh karena itu, beberapa kultivator tidak terafiliasi tingkat atas yang awalnya mengamati secara rahasia akhirnya mengambil keputusan. Hasilnya adalah peningkatan pesat dalam jumlah kultivator tidak terafiliasi yang memasuki rumah Phoenix bertengger. Kami sudah mengkonfirmasi berita itu. Dalam 3 hari, berbagai faksi di surga Hunyuan akan berkumpul di puncak pilar surga untuk membahas lebih lanjut detail pertempuran surga Guyuan. Surga Guyuan akan dibuka dalam waktu 1 bulan, dan sebelum dibuka, surga Hunyuan perlu mengajak semua orang untuk memiliki pemikiran yang sama. Beberapa individu luar biasa berkumpul di aula, dengan Zhou Yuan duduk sebagai ketua kelompok. Selain praktisi wilayah Tianyuan setempat seperti Qin Lian, Bian Buji, Mu Yulan dan lainnya, Han Jinhe, Sue Qingmei, Wang Su dan kultivator terafiliasi lainnya yang direkrut juga hadir. Tentu saja, hampir 1000 kultivator yang tidak terafiliasi telah direkrut, dan ini hanyalah perwakilannya. Ekspresi kelompok itu berubah sedikit lebih serius setelah mendengar kata-kata Zhou Yuan. Dengan berkumpulnya kekuatan surga Hunyuan, tidak akan lama lagi pertempuran untuk surga Guyuan. Skala pertempuran ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh siapapun yang hadir sebelumnya, dan bahkan turnamen 9 wilayah terkenal di surga Hunyuan pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Hanya anggota paling elit dari setiap tahap kultivasi yang dapat berpartisipasi dalam acara akbar ini. Mudah untuk membayangkan betapa hebatnya bentrokan yang akan terjadi. Hasil pertempuran akan sangat berdampak pada seluruh langit, karena masuknya ki leluhur akan meningkatkan konsentrasi genesis ki di seluruh surga. Itu adalah peristiwa yang berdampak langsung pada setiap orang. Oleh karena itu, berbagai faksi di surga akan mengesampingkan perbedaan mereka dan bersatu ketika saatnya tiba. Meskipun masih ada beberapa rencana kecil, semua orang pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama. Zhou Yuan berkata, wilayah Tianyuan kita akan berangkat besok. Setiap orang harus menyelesaikan persiapannya hari ini. Kelompok itu mengangguk mengakui. Setelah berdiskusi lebih lanjut, kerumunan itu berpencar. Qin Lian adalah orang terakhir yang pergi, masih menggigit bibirnya saat dia menatap Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh. Zhou Yuan menggigil di bawah tatapannya. Dia tahu bahwa Qin Lian ingin melawannya lagi. Dia terus-menerus mengganggunya akhir-akhir ini dan memaksanya berkelahi 3 atau 4 kali sehari. Karena dia tidak berencana mengeluarkan kekuatan penuhnya di pertandingan tersebut, duel mereka selalu berakhir imbang. Namun, dia tidak menyangka ini hanya akan membuat Qin Lian semakin kompetitif. Dia akan tumbuh semakin ganas dalam pertarungan mereka seolah-olah memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya. Zhou Yuan telah direcoki begitu parah selama beberapa hari terakhir sehingga kakinya berubah menjadi agar-agar hanya dengan memikirkannya. Karena itu, dia buru-buru menggelengkan kepalanya untuk menolaknya.
Qin Lian hanya bisa berbalik dan pergi dengan kecewa. Zhou Yuan tersenyum pahit sambil menatap sosok rampingnya sebelum dengan canggung menggaruk kepalanya. Surga Changsuan tiba-tiba muncul di benaknya. Sebenarnya, dia adalah anggota surga Changsuan, tapi dia sekarang berjuang untuk surga Hunyuan. Dikatakan bahwa ketika memasuki surga Guyuan, seseorang akan dicetak dengan cap asal-usul. Hukum surga Guyuan akan mengalokasikan ki leluhur sesuai dengan cap seseorang. Apakah ini membuatku menjadi pengkhianat? Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi aneh. Saya ingin tahu siapa yang akan berpartisipasi dari surga Changsuan. Apakah akan ada wajah-wajah yang familiar? Zhou Yuan merasa agak berharap. Dia merasa kemungkinan besar Chu Qing, Li Qingchan dan yang lainnya akan muncul. Bagaimana dengan Li Chunjun, Qing Yu, Lu Luo dan yang lainnya? Kenangan muncul di kepala Zhou Yuan. Mereka adalah kelompok sahabat pertama yang dia temui setelah meninggalkan kekaisaran Zhou besar, dan mereka adalah teman terdekatnya. Zhou Yuan tidak akan pernah melupakan bagaimana Li Chunjun, Qing Yu dan yang lainnya diam-diam membantunya sambil menjaga netralitas sekte masing-masing ketika Istana Suci mengirim murid elit yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhnya dalam perjalanan kembali ke kekaisaran Zhou besar. Itu adalah hutang yang selalu dia ingat. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman lama ini di surga Guyuan. Paling tidak, itu berarti mereka melakukannya dengan cukup baik di sekte masing-masing. Zhou Yuan menyeringai. Jika mereka benar-benar bertemu, dia tidak akan keberatan membantu mereka dan memberikan kontribusi kecil kepada surga Changsuan. Hari berikutnya, ketika sinar cahaya pertama menembus awan, banyak orang di kota peristirahatan naga tiba-tiba merasakan genesis ki di area tersebut beriak. Sebuah bayangan muncul di langit, menyelimuti hampir separuh seluruh kota. Semua orang mengangkat kepala dan menemukan kapal terbang raksasa di langit. Di rumah Ponik bertengger, Zhou Yuan melirik kapal terbang sebelum melihat ke bawah dari gedung. Hampir 1000 tokoh dikumpulkan. Mereka adalah kultivator tidak terafiliasi tingkat atas yang baru saja direkrut. Mereka semua sedang memandangi kapal terbang itu dengan penuh semangat. Bersiaplah untuk naik. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Dengan Han Jinhe dan yang lainnya memimpin mereka, hampir 1000 orang naik ke udara dan mengerumuni kapal terbang di langit. Zhou Yuan juga melayang ke atas dengan tangan di belakang punggung. Kemenangan untuk Tetua Agung Zhou Yuan. Suara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di kota. Zhou Yuan menundukkan kepalanya dan melihat banyak mata penuh harap yang mendoakan yang terbaik untuknya dari bawah. Pertempuran surga mempengaruhi genesis ki dari surga Hunyuan. Jika Zhou Yuan dan yang lainnya berhasil menempati dan membuka beberapa bagian, lebih banyak ki leluhur akan mengalir menuju wilayah Tianyuan, membuat genesis ki lebih terkonsentrasi dan berlimpah. Setiap orang di wilayah Tianyuan akan mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, semua orang memberikan restunya kepada tim wilayah Tianyuan yang akan berangkat. Zhou Yuan tidak berhenti sejenak saat dia mengangguk ke kota di bawah. Sosoknya segera mendarat di kapal terbang. Kami berangkat, maju ke puncak pilar surga. Kapal terbang itu berdengung. Dengan semburan genesis ki, kapal melaju melintasi langit. Sementara itu, semua jenis kapal terbang raksasa berangkat dari berbagai lokasi di surga Hunyuan, membawa banyak tim elit menuju puncak pilar surga. Skalanya jauh melampaui turnamen 9 wilayah. Pertarungan antara berbagai surga akan segera dimulai. Puncak pilar surga terletak di zona tengah surga Hunyuan. Itu adalah gunung yang luar biasa megahnya yang tampak seperti tembok raksasa yang tak berujung bahkan dari jauh. Puncaknya tersembunyi di balik lapisan awan tebal dan dilanda badai genesis ki yang menghancurkan. Badai yang meliputi struktur ruang angkasa, menyebabkan bongkahan ruang yang hancur terseret ke dalam badai, sehingga memberikan kekuatan destruktif yang lebih besar. Badai yang mengerikan ini tidak hanya mencapai puncaknya, dan kadang-kadang melanda ke bawah. Semua kehidupan langsung dilahap kemanapun mereka lewat, menjadikan bencana yang terkenal di surga Hunyuan. Badai bencana puncak pilar surga ini menjadikan gunung tersebut salah satu lokasi paling berbahaya di surga Hunyuan. Biasanya, bahkan para ahli sumber sejati tidak akan berani bergerak sembarangan. Hal ini juga membuatnya agak terpencil. Namun, gunung baru-baru tersebut menjadi titik fokus surga Hunyuan karena seseorang harus melewati puncak pilar surga untuk memasuki surga Guyuan. Berbagai faksi tiba berbondong-bondong, akhirnya berkumpul di kota di bawah puncak pilar surga. Dinamakan berdasarkan puncak pilar surga, kota pilar surga tampak agak kuno dan jelas tidak mampu menahan gelombang besar orang. Oleh karena itu,
Tenda-tenda dengan berbagai warna dapat ditemukan di dataran luar kota, terbentang hingga ke ujung tempat wisata. Pemandangan yang luar biasa. Namun, bahkan pemandangan menakjubkan seperti itu pun tampak redup jika dibandingkan dengan puncak pilar surga. Tenda tak berujung yang melingkari kaki gunung itu ibarat semut yang mengelilingi sarang semut raksasa. Ketika Zhou Yuan dan Qin Lian tiba di puncak pilar surga bersama tim, mereka disambut oleh perkemahan tak berujung dan lampu yang membentang hingga ke ujung pandangan mereka. Jadi ini adalah puncak pilar surga. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap entitas besar yang bermandikan cahaya matahari terbenam. Gunung itu hampir memenuhi seluruh pandangannya, dan tampak tak berujung kemanapun dia berpaling, menciptakan perasaan tertekan. Zhou Yuan tahu bahwa dia hanya melihat separuh gunung. Sebagian besar puncaknya tertutup lapisan awan tebal. Zhou Yuan juga memperhatikan beberapa batas di langit sekitar gunung. Batas-batas ini kemungkinan merupakan tindakan pencegahan terhadap badai dahsyat dari puncak pilar surga untuk mencegah kerugian di antara faksi-faksi yang berkumpul. Qin Lian melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Suruh mereka mendirikan kemah saat kita pergi ke kota. Saya yakin 8 wilayah lainnya sudah ada di sini." Berbagai faksi telah berkumpul di puncak pilar surga untuk membahas pertempuran demi surga Guyuan. Misalnya, mereka akan memutuskan peraturan dan pedoman tertentu sebelumnya untuk mencegah pertikaian menjadi terlalu sengit karena pertikaian hanya akan menguntungkan surga lain. Meskipun tidak ada yang tahu seberapa efektif peraturan tersebut dalam menghadapi konflik kepentingan, hal ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya kira ini akan menjadi pertemuan karakter yang tangguh dan kejam. Zhou Yuan menyeringai. Hanya ahli matahari surgawi yang paling kuat dari berbagai faksi yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini, dan kemungkinan besar dia adalah orang yang paling biasa-biasa saja di antara mereka. Bagaimanapun, mereka semua melampaui dia dalam hal pengalaman dan kultivasi. Qin Lian terkekeh pelan. Pengalaman tidak ada artinya sebelum kekuatan sejati. Terlebih lagi, kamu sebenarnya yang paling mengerikan di antara kami semua. Sudah berapa lama sejak kamu melangkah ke tahap matahari surgawi? 1 tahun. Bagaimana dengan kita? Siapa yang tidak menghabiskan beberapa kali periode itu untuk mengumpulkan kekuatan di tahap matahari surgawi? Namun, kamu perlahan-lahan mulai mengejar kami para orang tua. Hal seperti itu jarang terjadi bahkan dalam sejarah panjang surga Hunyuan. Zhou Yuan merasa sedikit kewalahan dengan pujian Qin Lian. Dia tahu betapa sombongnya dia, dan dia tidak pernah berharap dia menganggapnya begitu tinggi. Setelah melihat tatapan kaget Zhou Yuan, Qin Lian sedikit mengernyit dan berkata, "Meskipun kita tidak pernah bisa menentukan dengan tepat pemenang pertarungan kita selama beberapa hari terakhir, apakah menurutmu saya tidak menyadari bahwa kamu melakukannya dengan sengaja?" Zhou Yuan buru-buru tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu juga menahan diri?" Qin Lian mengertakkan gigi dan menjawab, "Jika saya harus menggunakan semua kartu truf saya dalam duel melawan junior yang telah memasuki tahap matahari surgawi bertahun-tahun setelah saya, apa bedanya dengan mengakui kekalahan?" Menghadapi sikap keras kepalanya, Zhou Yuan hanya bisa menunjukkan senyuman tak berdaya. Saat keduanya sedang mengobrol, kapal terbang raksasa itu turun dari langit. Zhou Yuan dan Qin Lian meninggalkan beberapa instruksi untuk Bian Buji, Mu Yulan dan yang lainnya sebelum melompat ke udara. Mereka berubah menjadi 2 seberkas cahaya dan melesat menuju kota kuno kecil. Kota ini saat ini dipenuhi oleh banyak praktisi yang berkuasa. Bukan hanya para praktisi matahari surgawi yang mempunyai banyak hal untuk didiskusikan, tahap sumber sejati dan tahap domain hukum juga bertemu. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Zhou Yuan dan yang lainnya. Keduanya mendarat di bagian barat kota tempat sebuah menara batu berdiri. Ada banyak penjaga di sekitar menara, masing-masing mengeluarkan gelombang genesis Qi yang kuat. Namun, para penjaga hanya melirik sekilas ke arah kedatangan Zhou Yuan dan Qin Lian. Tidak ada seorang pun yang maju untuk mempertanyakan atau menghentikan keduanya karena para penjaga jelas sudah mengetahui identitas keduanya. Zhou Yuan dan Qin Lian berjalan langsung ke menara batu setelah tiba. Saat mereka melangkah melewati pintu masuk, aula batu yang luas menyambut mereka, dan sudah dipenuhi orang. Aula itu seperti semacam arena. Tangga batu memanjang ke bawah dengan banyak kursi terpasang di setiap lapisan. Di tengahnya ada meja batu hitam bundar. Beberapa sosok sudah duduk di meja tebal dan sederhana. Setiap individu sedang beristirahat dengan mata tertutup rapat. Mereka tampak santai tetapi mengeluarkan tekanan samar yang membuat jantung berdebar-debar. Hanya perwakilan dengan kekuatan yang cukup yang diizinkan duduk di meja batu hitam.
Orang-orang yang duduk di sana adalah ahli matahari surgawi terkuat di surga Hunyuan. Banyak tatapan melihat ke arah saat Zhou Yuan dan Qin Lian muncul. Beberapa tatapan berhenti pada Zhou Yuan karena rasa ingin tahu, dan jelas mengenalinya. Juga tidak ada kekurangan tatapan acuh tak acuh. Pemilik tatapan ini jelas tidak merasa bahwa seorang pendatang baru yang telah melangkah ke tahap matahari surgawi kurang dari setahun yang lalu layak mendapat perhatian, bahkan jika dia memegang posisi di wilayah Tianyuan yang hanya bisa mereka hormati. Ekspresi Zhou Yuan tidak berubah, tidak menunjukkan kemarahan apapun sebagai tanggapan atas tatapan tidak sopan mereka. Saat dia hendak berjalan ke depan, gelombang yang familiar dan aroma ringan tiba-tiba muncul di belakangnya. Zhou Yuan segera merasakan banyak tatapan beralih darinya dengan takjub. Dia tidak menoleh karena sosok itu berhenti ketika mereka berada sejajar satu sama lain. Dia melihat ke samping, dan gaun merah cerah memasuki matanya bersama dengan kulit seputih salju dan tubuh ramping dengan lekuk tubuh menawan yang menjulang seperti pegunungan. Hidung mancung dengan bangga mencuat dari wajah cantiknya, ujungnya tampak bersinar di bawah cahaya. Saat pandangannya bergerak ke atas, dia menemukan sepasang mata Phoenix yang acuh tak acuh diam-diam mengamatinya. Sangat sombong seperti biasanya, seperti seorang permaisuri. Keanggunannya tidak berkurang sejak pertemuan terakhir mereka. Itu adalah Wu Yao. Kita bertemu lagi, Zhou Yuan tersenyum saat memanggilnya. Wu Yao meliriknya dan berkata, sebaiknya kamu berhati-hati di surga Guyuan. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengambil kembali apa yang hilang. Zhou Yuan mau tidak mau mengangkat alisnya karena tekanan samar genesis Qi dari tubuh Wu Yao. Tahap menengah matahari surgawi, sepertinya kakak seniorku benar. Wu Yao juga menerima perawatan khusus dari penguasa tertinggi Wu Shen baru-baru ini. Mengingat bakatnya, sesi ini jelas sangat bermanfaat baginya. Namun, Zhou Yuan tidak takut. Dia tidak takut pada Wu Yao bahkan ketika dia telah jauh mengungguli dia dalam hal kekuatan saat itu, apalagi sekarang. Oleh karena itu, dia tertawa dan berkata, kapan saja. Tapi aku juga punya peringatan untukmu. Zhou Yuan menilai Wu Yao dengan senyum lucu. Tidak ada gunanya jika kamu akhirnya kehilangan apa yang masih kamu miliki. Wu Yao memelototi Zhou Yuan. Meskipun kata-katanya terkesan tidak sopan, dia mengerti bahwa pria itu dengan tulus memperingatkannya bahwa dia akan kalah lagi. Sedikit kemarahan di hatinya sedikit membuat Wu Yao khawatir. Dia biasanya sangat disiplin, dan orang biasa tidak akan bisa menggoyahkannya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memprovokasi dia. Jadi mengapa dia begitu mudah terhasut oleh Zhou Yuan? Dia benar-benar musuh bebuyutannya. Saat Wu Yao hendak membalas, tawa kecil tiba-tiba terdengar di belakangnya, memecah pertarungan antara dia dan Zhou Yuan. Tetua Zhou Yuan, kita semua harus mengurus urusan kita sendiri, tapi aku tidak akan setuju jika kamu berniat menghabisi adik perempuan Wu Yao. Suaranya agak biasa, tetapi ketika menyebar, ruang di sekitarnya tampak bergetar samar. Zhou Yuan melihat banyak tatapan tiba-tiba berubah menjadi ketakutan dan waspada. Zhou Yuan menoleh dan menemukan seorang pria berjubah biru berdiri 2 langkah di belakangnya. Pria yang tersenyum itu memiliki wajah yang sangat biasa yang sepertinya memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Mata yang sedalam jurang. Yang dilakukan pria itu hanyalah berdiri di sana, tetapi tekanan seperti gunung yang menyesakkan sepertinya menyebar darinya. Kulit Zhou Yuan tiba-tiba menegang saat ekspresinya berubah sedikit suram. Dia telah membaca laporan tentang ahli matahari surgawi yang paling kuat di surga Hunyuan. Pria di depannya kemungkinan besar adalah manusia super yang memerintah sebagai raja daftar matahari surgawi. Wilayah Wushen, Guan Qinglong. Guan Qinglong, ada keseriusan di mata Zhou Yuan saat dia menatap pria yang tersenyum tipis di belakangnya. Dalam jarak sedekat itu, pria itu merasa seperti binatang buas. Tekanan yang perlahan menyebar darinya akan membuat kaki ahli matahari surgawi manapun menjadi lunak. Penguasa daftar matahari surgawi pantas mendapatkan reputasinya. Pandangan tajam muncul di mata Qin Lian. Dia menatap lurus ke arah Guan Qinglong saat kakinya bergeser setengah langkah ke arahnya. Namun, siapapun dapat melihat bahwa dia sangat waspada terhadapnya. Di aula batu, banyak yang berkeinginan penuh saat mereka menonton. Apakah wilayah Tianyuan dan wilayah Wushen akan berbenturan bahkan sebelum konferensi dimulai? Namun pihak wilayah Tianyuan jelas kalah. Meskipun Qin Lian adalah individu yang tangguh, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Guan Qinglong. Namun, ketika muncul Zhou Yuan dan Guan Qinglong berbenturan, alis Wu Yao yang berbentuk bulan sabit mengerut. Kakak Guan,
Ini masalah antara aku dan Zhou Yuan. Saya percaya bahwa tidak satupun dari kita menginginkan adanya campur tangan eksternal. Kemenangan atau kekalahan dan hidup atau mati akan bergantung pada kemampuan kita. Guan Qinglong tidak terkejut dengan reaksi Wu Yao, ternyata dia sudah sangat menyadari karakternya. Dia terkekeh dan berkata dengan suara tenang, "Kamu terlalu serius, adik perempuan Wu Yao. Menang atau kalah boleh saja, tapi tidak perlu hidup dan matikan. Jika sampai pada tahap itu, saya tidak akan duduk diam meskipun kamu menyalahkan saya di kemudian hari." Segera setelah itu, dia melihat ke arah Zhou Yuan dan menangkupkan tinjunya, "Tetua Zhou Yuan, jika sudah mencapai langkah itu, mohon tunjukkan belas kasihan." Zhou Yuan terkekeh. Dia tidak mudah menyerah. "Aku takut aku akan dibunuh olehnya saat aku melonggar satu langkah pun." Tatapan Zhou Yuan diam-diam menyapu mereka berdua, indranya yang tajam memberitahunya bahwa Guan Qinglong tampaknya terlalu mengkhawatirkan Wu Yao, sementara Wu Yao tampaknya tidak terlalu tertarik. Guan Qinglong tertawa dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik tersebut. Dia tidak sengaja berlama-lama dan berjalan langsung menuju meja bundar hitam. Setiap langkah diambil dengan martabat seorang kaisar saat aura luar biasa menyebar, menyebabkan mata beberapa gadis cantik yang hadir terpesona. Guan Qinglong mungkin tidak tampan, tapi pesonanya melampaui penampilan fisiknya. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dalam hati. Sebagai orang yang berhasil menekan banyak orang jenius yang dibanggakan dan secara stabil mempertahankan kursi nomor 1 di daftar matahari surgawi, Guan Qinglong lebih dari sekadar teladan. Itu agak mirip dengan Zhao Mushen di turnamen 9 wilayah sebelumnya, tetapi Guan Qinglong jelas jauh lebih tenang dan dapat diandalkan, membuatnya semakin kagum. Tatapan Zhou Yuan beralih kembali ke Wu Yao saat dia tersenyum dan berkata, "Kakak seniormu akan menjadi masalah besar. Jika kalian akan bekerja sama dengannya melawanku, aku tidak punya pilihan selain menghindari kalian untuk saat ini." Wu Yao dengan dingin menjawab, "Apakah kamu pikir aku ini kamu? Jika pacarmu tidak membantumu di ibu kota Wu besar, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama." Dia jelas mengacu pada Yao Yao. Zhou Yuan berkedip dan berkata dengan jujur, "Apakah kamu sama dengan kami? Aku ingin kamu tahu bahwa kita adalah pasangan. Bagaimana denganmu? Apa hubunganmu dengan Guan Qinglong?" Alis Wu Yao hampir berubah menjadi vertikal saat dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Tidak tahu malu. Kulitnya sangat tebal. Dia juga tidak berlama-lama dan dengan cepat melewatinya. Zhou Yuan mengangkat bahu sambil menatap sosok ramping seperti pohon willow. Sejak turnamen 9 wilayah, permusuhan di antara mereka berkurang saat mereka bertemu. Mungkin, Wu Yao merasa bahwa dia telah melepaskannya sebelumnya, tapi sepertinya dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia tidak cukup mampu untuk membunuh Wu Yao sementara penguasa tertinggi Wu Shen sedang menonton. Namun, jika dia mengalahkan Wu Yao lagi dan mengambil kembali berkah naga suci terakhir, bukankah dia akan mati? Akankah penguasa tertinggi Wu Shen menaruh dendam padanya? Zhou Yuan menggaruk kepalanya dengan sedih. Dia sejujurnya lebih menyukai permusuhan yang mentah dan berdarah sebelumnya di antara mereka. Paling tidak, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan atau memikirkan konsekuensi dari membalas dan membunuhnya. Qin Lian tiba-tiba berkata dengan nada tertarik, "Sepertinya ada banyak cerita antara kamu dan Wu Yao." Guan Qinglong juga sepertinya sedikit tertarik padanya. "Cih, ini jarang sekali. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah mendengar dia menunjukkan ketertarikan pada gadis manapun. Seolah-olah dia terbuat dari batu dan tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap siapapun. Tapi Wu Yao memang memiliki kecantikan yang luar biasa, dan dia berkelas atas baik dalam penampilan maupun auranya." Qin Lian menatap Zhou Yuan, menunjukkan sisi gosip yang jarang terlihat. Apakah ini cinta segitiga yang legendaris? Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak. Dia mengabaikannya dan pergi. Qin Lian dengan cepat menyusul. Tampaknya ada rasa kasihan dalam suaranya saat dia berkata, "Tetapi sainganmu adalah Guan Qinglong, dan sejujurnya menurutku kamu tidak akan menjadi lawannya." Kekuatan dan kemurahan hatinya jauh melebihimu. Pembuluh darah muncul di dahi Zhou Yuan saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak ada apapun di antara kami. Kami adalah musuh bebuyutan. Tahukah kamu apa maksudnya? Artinya dia yang mati atau aku yang mati. Hubungan cinta benci, iya. Cerita yang luar biasa." Wajah Zhou Yuan menjadi hitam. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Qin Lian, yang biasanya dingin dan jauh, akan menjadi begitu suka bergosip tentang hal-hal seperti itu.
Dia tidak memedulikannya lagi dan mempercepat langkahnya. Keduanya menuruni tangga batu, yang satu tampak berlari, yang lainnya mengejar dengan cepat. Zhou Yuan melihat ke arah meja bundar hitam di tengah. Guan Qinglong sudah duduk, sementara Wu Yao duduk satu baris di belakangnya. Terbukti, hanya juru bicara dari berbagai faksi yang akan mendapat kursi di meja tersebut. Zhou Yuan merenung sejenak sebelum mengambil langkah ke samping, menempatkan dirinya di jalan menuju salah satu kursi batu di tangga. Namun, Qin Lian meraih lengannya sebelum dia bisa mengambil langkah lain. Zhou Yuan tanpa daya bertanya, "Ada apa?" Qin Lian menunjuk ke meja batu hitam dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Kamu adalah seorang tetua wilayah Tianyuan kami yang statusnya jauh lebih tinggi dariku. Apakah kamu mengharapkan aku untuk duduk di sana, bukan kamu?" Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku hanyalah maskot? Di luar wilayah Tianyuan, siapa di surga Hunyuan yang menganggapku serius sebagai sesepuh wilayah Tianyuan?" Namun, Qin Lian dengan cepat mendorongnya ke depan dan mengambil posisi di belakang kursi utama. Zhou Yuan tidak berdaya. Dia hanya bisa melangkah maju dan duduk di meja bundar hitam di bawah banyak tatapan mata. Tatapan geli mengamatinya, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Meskipun kultivasi tahap menengah matahari surgawi Zhou Yuan sangat tidak pada tempatnya, wilayah Tianyuan tidak lagi sama seperti dulu. Setelah Zuanzu kembali sebagai orang suci, kekuatan wilayah Tianyuan telah berkembang pesat. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang cenderung menyinggung wilayah Tianyuan. Zhou Yuan mengabaikan pandangan mereka dan menutup matanya untuk beristirahat sampai pertemuan dimulai. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mendengar gangguan di aula. Dia segera membuka matanya dan menoleh. Dua sosok cantik telah tiba bersama. Sosok pertama cukup cantik, tapi auranya terlalu dingin. Bahkan udara hampir membeku karena kehadiran dingin yang terpancar dari tubuhnya, menyebabkan beberapa orang menggigil tak terkendali. Sebagian besar tatapan memandang ke arah sosok yang berada satu langkah di belakangnya. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun ungu. Kecantikannya tak tertandingi, dan meski agak tersembunyi di balik gaun ungu, pinggangnya yang seperti pohon willow dan kaki panjangnya masih sangat menarik perhatian. Berbeda dengan Wu Yao, sikapnya ramah dan lembut. Jika Wu Yao adalah batu delima yang mencolok, dia adalah batu giok yang menyegarkan dan menenangkan. Penampilannya pun mengundang keheranan dari banyaknya tatapan yang memperhatikan, bahkan mata beberapa pria bersinar terang saat mengamatinya. Namun, tatapan seperti itu dengan cepat ditemukan oleh gadis sedingin es di depannya. Tatapan dinginnya segera menyapu mereka, menyebabkan banyak tatapan kagum menjauh. Ketika Zhou Yuan melihat gadis berbaju ungu, senyum bahagia muncul di wajahnya. Itu adalah Su Yuwei. Su Yuwei jelas sedang mencari sosok tertentu setelah masuk. Mereka bertemu satu sama lain pada waktu yang hampir bersamaan, menyebabkan ekspresi gembira muncul di wajah cantiknya. Bibirnya sedikit melengkung saat dia dengan nakal mengedipkan mata ke arah Zhou Yuan. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Zhou Yuan menyeringai padanya. Tapi sebelum senyumannya mekar sepenuhnya, dia melihat tatapan dingin yang menusuk dari gadis di depan Su Yuwei yang mengunci dirinya seolah-olah sedang memperingatkan. Zhou Yuan sedikit bingung. Dia mengenali wanita muda ini. Dia adalah Dong Ye dari wilayah Zixiao, peringkat ketiga dalam daftar matahari surgawi. Tapi tidak ada dendam di antara mereka kan? Mengapa sepertinya dia sangat membencinya? Dengan bingung Zhou Yuan hanya bisa menahan diri dan memberikan anggukan kecil pada Su Yuwei. Kedatangan perwakilan wilayah Zixiao diikuti oleh beberapa individu yang sangat terkenal di surga Hunyuan. Seluruh aula mulai menjadi semarak saat meja bundar hitam secara bertahap terisi. Ini adalah pertemuan para pahlawan. Turnamen 9 wilayah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertemuan ini, tapi ini tidak aneh. Bagaimanapun, perairan pada tahap matahari surgawi jauh lebih dalam daripada tahap dueling ilahi. Oh, sepertinya hampir semua orang ada di sini. Tawa jernih tiba-tiba terdengar di tengah suasana yang meriah. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria berpakaian mencolok masuk sambil tersenyum lebar. Dia terlihat agak ceroboh, tapi matanya yang seperti bunga persik membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ketika dia muncul, ekspresi kewaspadaan dan ketakutan melintas di mata beberapa orang yang hadir. Pendatang baru ini adalah pilar utama panggung matahari surgawi di wilayah Wanzhou, yang berada di peringkat kedua dalam daftar matahari surgawi, Wang Xuanyang. Wang Xuanyang bermain-main dengan kipas hitam dan putih saat pandangannya menyapu ke seberang aula, berhenti sejenak pada Wu Yao dan Su Yuwei.
Zhou Yuan menghentikan pandangannya pada Wang Xuanyang sebelum tiba-tiba melihat ke belakang, menemukan wajah yang dikenalnya. Postur tubuh yang luar biasa, fitur yang dipahat, dan setampan matahari. Itu adalah Zhao Mushen. Namun, Zhao Mushen tampak lebih pendiam. Tangannya disembunyikan di balik lengan bajunya saat dia diam-diam berdiri di belakang Wang Xuanyang, membuat dirinya tampak senyaman mungkin. Zhou Yuan tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi dia merasa Zhao Mushen ini bahkan lebih berbahaya. Orang ini, mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Saat Zhou Yuan mengamati Zhao Mushen, mata Zhao Mushen bergetar sejenak dan juga menoleh, bertemu dengan tatapan Zhou Yuan. Zhao Mushen tidak menunjukkan kemarahan saat menghadapi musuh tangguh yang telah mengalahkannya sebelumnya. Dia hanya menatap Zhou Yuan dalam-dalam sebelum perlahan menarik pandangannya, mengembalikan tatapannya yang dalam ke punggung Wang Xuanyang. Tampaknya pertarungan memperebutkan surga Guyuan akan jauh lebih menarik daripada turnamen 9 wilayah. Zhou Yuan mengusap dagunya. Di bawah banyak tatapan ketakutan, Wang Xuanyang dengan flamboyan duduk di tempat kosong terakhir di meja bundar. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menopang wajahnya dengan satu tangan sambil terus bermain dengan kipas giok hitam dan putih dengan tangan lainnya. Mata bunga persiknya menyapu meja sebelum berhenti pada sosok Zhou Yuan. Dia dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, sejak kapan seorang praktisi matahari surgawi tingkat menengah bisa duduk di pertemuan antara para ahli matahari surgawi tingkat atas? Mendengar kata-katanya, kelopak mata beberapa orang di aula batu sedikit melonjak. Wang Xuanyang mempersulit Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a